2481 Dewa, subscribe Penatua. Dia adalah Tuan para dewa, maka aku adalah para dewa dan dia. Seorang penguasa tingkat raja tertawa. Tidak sedikit orang kuat dari semua kelompok etnis yang seperti ini, dan mereka menertawakan mereka. Situasi sekarang terlihat sangat lucu, seperti penampilan dua orang gila yang terlewat. Tapi sedetik kemudian, senyum mereka tiba-tiba menegang di wajah, hanya telapak tangan Hansen memancarkan cahaya berdarah yang aneh, dan cahaya ini seperti api, langsung menyalakan tubuh Landu, biarkan Landu seluruh orang terbungkus api berdarah. Hampir pada saat yang sama, suasana mengerikan, seperti letusan gunung berapi, menyembur keluar dari tubuh Lando. Tubuh Lando yang terluka dengan cepat pulih, dan pola cakar naga yang telah diredupkan di belakang adalah sama. Pada saat ini, cahaya ungu yang sama bergegas, dan ilusi naga-naga ungu muncul lagi di Lando, yang lebih kuat daripada Landu sebelumnya. Waktunya bahkan lebih mempesona dan lebih mengerikan. Semua orang menatap pemandangan ini. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Mata Dragon One melebar dan dia hampir tidak percaya apa yang dilihatnya di matanya. Ada dua bekas luka di bagian belakang Lando, itu adalah luka yang tersisa ketika sayap naganya dirobek, dikatakan bahwa karena waktu guru itu dicabut dan dikutuk, itu tidak akan pernah bisa diregenerasi. Tetapi pada saat ini, tulang-tulang di punggungnya membentang, dan sepasang sayap naga ungu tumbuh dari daging dan darah. Ketika sayap naga di punggungnya tumbuh, naga-naga di naga itu tampak menumbuhkan sepasang sayap. Awalnya itu hanya pola naga sihir setengah jadi. Sekarang perasaan naga itu bukan lagi cacat. Napas yang mengerikan itu menakutkan dan bergetar. Karena itu ada di iblis, sulit untuk melihat suasana yang mengerikan seperti itu. Ini, bagaimana mungkin? Tahanan naga telah selesai, naga itu tampak kosong dan menatap Landu. Hanya matanya tidak memandang Landu, atau penjara naga, tetapi Hansen, yang berdiri di depan Lando sebagai pendeta, dengan tangan di dahi Lanto. Bukan hanya Dragon One, semua makhluk yang menonton siaran langsung menatap Hansen. Bahkan jika mereka tidak tahu perubahan dalam pola naga-naga, mereka juga bisa merasakan perubahan mengerikan yang terjadi pada tubuh Lanto. Alam semesta sudah mati, dan semua makhluk menatap pemandangan ini. Pada saat ini, kedua sosok itu menjadi fokus utama dari seluruh alam semesta. Satu tubuh mengeluarkan napas horor yang tak tertandingi, dan yang lainnya seperti ayah para dewa, memberi Fukuzawa punggawa istana. Hati Hansen sedikit senang, tentu saja dia bukan Tuhan para dewa, dan tidak ada kekuatan suci untuk diberikan kepada Lando. Kekuatan yang dia gunakan hanyalah darah lapangan. Hansen agak aneh sebelumnya. Saya tidak tahu mengapa tidak ada cara untuk memicu hubungan gigi kosmik di bidang darah dan saraf. Baru setelah dia menyentuh unicorn dia menemukan peran nyata dari medan darah dan saraf. Roda yang mengancam jiwa dari saraf yang bernoda darah tidak dapat mendorong roda kosmik. Tidak ada roda kosmik yang dapat melakukannya. Itu tidak bisa ringan atau kecil, tetapi bisa mendorong roda kehidupan. Itu benar, itu adalah perlengkapan kehidupan, yang benar-benar terkait dengan perlengkapan yang mengancam jiwa dari saraf yang menodai darah, itu adalah perlengkapan kehidupan makhluk lain. Hansen mempertaruhkan nyawanya dengan darah perlengkapan hidupnya sendiri dan perlengkapan hidup Lanto, mendorong perlengkapan hidupnya untuk berputar, sehingga perlengkapan kehidupan Lanto dipengaruhi oleh darah dan medan sarafnya. Efek ini tidak hanya sesederhana rotasi perlengkapan hidup, tetapi aktivasi yang mendalam untuk melengkapi darah Lando. Peralatan saraf yang menodai darah tidak dapat membuat makhluk itu secara langsung lebih kuat, tetapi dapat mengoptimalkan gen yang melengkapi organisme itu sendiri dan sepenuhnya merangsang potensi gen. Adapun sejauh mana hal itu dapat dilakukan, itu tergantung pada potensi genetik dari organisme itu sendiri. Seperti biji besi, medan saraf yang berdarah bisa menuju pemotornya dan mengubahnya menjadi baja, tetapi sama sekali tidak mungkin untuk mengubahnya menjadi sepotong emas. Apakah besi itu perak atau emas, semuanya melihat pada organisme itu sendiri, darah dan saraf Hansen hanya memainkan peran dalam memperbaiki dan melengkapi. Yang disebut penyelesaian, sebenarnya, adalah mempercepat evolusi lebih akurat. Rasanya seperti makhluk darat yang dipaksa hidup di lautan. Jika gen mereka memiliki potensi yang berguna untuk air, maka setelah 1 miliar tahun berevolusi, paru-paru mereka mungkin tumbuh seperti ikan. Sutra darah pulsa, bagaimanapun, dapat mempercepat seluruh proses itu. Perubahan yang biasanya membutuhkan ribuan tahun dan generasi yang tak terhitung jumlahnya sekarang mungkin terjadi dalam hitungan detik. Tentu saja, semuanya bergantung pada gen dan kekuatan tersembunyi seseorang. Sutra darah pulsa tidak bisa mengubah batu menjadi gumpalan emas. Tetapi sutra darah pulsa, ketika digunakan di Lando, memberikan hasil yang cukup menakjubkan. Ini bekerja 100 kali lebih baik dari yang diharapkan Hansen. Hansen berpikir itu mungkin membantu mendorong roda gigi sendiri Lando secara maksimal, mengembalikan tubuh pria itu ke kondisi optimal. Self-cockwheel Lando sangat berat. Butuh semua kekuatan Hansen untuk mendorong roda gigi otomatis Lando berputar sedikit lebih cepat. Tapi siapa yang menyangka bahwa kecepatan roda gigi Lando akan mulai meningkat dengan sendirinya. Bahkan tato naga neraka iblis juga berubah. Ini mengejutkan Hansen karena kekuatan tingkat pertama sutra darah pulsa terbatas.
Hansen baru saja mulai menggunakan area tersebut, jadi mendorong self-cogwheel king mungkin adalah yang terbaik yang bisa dia lakukan. Tato naga neraka iblis telah didewakan. Menurut pemahaman umum Hansen tentang bagaimana sutra denyut darah bekerja, dia seharusnya tidak bisa mendorongnya. Tapi ketika roda gigi otomatis Lando berakselerasi, tato naga neraka iblis berubah secara ajaib juga. Cacat yang sebelumnya mengganggu tato naga neraka iblis sekarang telah lenyap, dan tato itu menjadi sempurna. Hal yang paling menakutkan adalah gen Lando juga telah disempurnakan. Dia tidak diambang menjadi dewa, dan tato naga neraka iblis mulai mempengaruhi tubuh Lando. Hansen menjadi kaku karena keterkejutan saat kekuatan tato naga neraka iblis melonjak melalui Lando. Naga itu mendorong melalui dinding terakhir yang menghentikannya, dan dia tiba-tiba membuat rantai zat. Dia telah menjadi dewa. Orang dan makhluk yang tak terhitung jumlahnya di seluruh alam semesta Geno memandang Hansen, yang menyentuh dahi Lando seperti dewa kuno. Sesaat kemudian, kehadiran Lando berpadu dengan tato naga neraka iblis. Itu bergegas ke langit saat rantai zat menakutkan jatuh di Lando. Di depan Hansen, otot-otot hitam kekuatan melambai dan meronta-ronta. Rantai zat memecahkan ruang, dan Lando tampak seperti makhluk surgawi yang berkuasa. Otak semua orang terasa kosong. Mereka tidak percaya ini. Mereka semua berpikir dengan kaku, bagaimana Lando bisa menjadi dewa. Apakah Hansen benar-benar seorang ayah dari dewa? Petik 2. Bab 2482, Pria yang Menciptakan Makhluk Suci. Ini tidak mungkin nyata. Saat Wang Yuhang menatap layar, sepertinya matanya akan keluar dari rongganya. Banyak orang lain mengalami reaksi serupa. Elit yang tak terhitung jumlahnya dari semua jenis ras yang berbeda memiliki pandangan yang terpaku pada layar karena tidak percaya. Tidak banyak dewa di alam semesta Geno, dan orang normal tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melihat proses ini. Kebanyakan orang bahkan belum pernah melihat makhluk dewa, selain gambar sesekali di internet. Bahkan dengan internet, sangat jarang untuk melihat seseorang menjadi dewa. Jika ada rekaman kejadian seperti itu, dijamin akan disembunyikan dengan hati-hati dan dilindungi oleh penguasa ras itu. Tanpa otorisasi yang benar, kamu tidak akan diizinkan untuk menonton video seseorang yang naik level menjadi dewa. Namun, saat ini, mereka sedang menyaksikan seseorang menjadi dewa dengan cara yang bahkan tidak pernah diimpikannya menjadi mungkin. Hansen telah membawa seorang setengah dewa yang terluka parah berdiri dan memaksanya untuk menjadi dewa. Jika mereka tidak menonton dengan mata kepala sendiri, tidak ada yang akan percaya itu benar. Bahkan saat mereka menonton, banyak penonton yang kesulitan menerima apa yang dilihat mata mereka. Mereka mengira ini pasti semacam kesalahan, atau mungkin mereka melihat sesuatu secara tidak benar. Bahkan semua dewa di seluruh alam semesta menatap layar mereka dengan perhatian penuh. Mulut mereka ternganga karena terkejut. Mereka telah bekerja keras selama bertahun-tahun untuk menjadi dewa. Mereka telah mengatasi rintangan yang sulit, menari di ambang kematian beberapa kali dalam upaya mereka untuk berkembang. Tapi Hansen dengan acuh tak acuh menyentuh dahi Lando, dan tiba-tiba, naga yang terluka itu menjadi dewa. Hansen juga hanyalah seorang raja. Bagaimana mereka bisa percaya bahwa ini mungkin? Palsu, itu pasti palsu. Dragon One mengertakkan gigi. Dia tidak percaya Lando menjadi dewa begitu saja. Klose juga kesulitan dengan gagasan itu. Tidak seorang pun yang memiliki otak dapat menerima begitu saja hal mustahil yang mereka lihat. Hansen hanya seorang raja, dan raja tingkat rendah pada saat itu. Bagaimana dia bisa mengangkat orang lain menjadi dewa? Bahkan jika elit yang didewakan berhasil membawa orang lain untuk didewakan, tidak ada yang akan mempercayainya. Dan Hansen hanyalah seorang raja. Pang! Tianxia Unicorn juga tidak percaya bahwa Lando telah naik. Itu menyerang. Rantai zatnya yang menakutkan digabungkan menjadi cahaya abu-abu, dan cahaya itu melesat ke depan, meninju alam semesta seperti panah setajam silet untuk mencapai Lando. Tato naga neraka iblis menggeliat di sekitar Lando. Dia mengambil langkah untuk berada di depan Hansen dan meninju ke arah berkas cahaya abu-abu. Rantai zat melompat dari tinjunya, bergabung menjadi naga iblis ungu yang menakutkan. Itu meraung dan pergi ke cahaya abu-abu. Kali ini, cahaya abu-abu tidak dapat menghancurkan naga iblis ungu. Warna abu-abu dan ungu bertabrakan dengan ledakan yang memekakkan telinga. Sebuah lubang hitam terbentuk di luar angkasa, dan lubang hitam itu memiliki kekuatan abu-abu dan ungu yang berputar-putar di dalamnya. Itu tampak seperti simbol Tai Chi yang berputar. Mengaum. Raungan naga mengejutkan langit. Warna ungu di dalam lubang hitam benar-benar menutupi abu-abu, dan kemudian naga yang marah muncul dari lubang hitam. Ia mengepakkan sayapnya dan terbang ke arah Tianxia Unicorn. Tianxia Unicorn tercengang. Rantai substansinya dengan panik ditarik dan berputar di sekitar Unicorn. Binatang itu mencoba melindungi dirinya sendiri, tetapi ketika naga ungu itu menghantam perisai pelindung, perisai itu patah menjadi dua. Pukulan itu melemparkan Tianxia Unicorn beberapa ribu mil jauhnya sebelum berhenti. Lando benar-benar menjadi dewa. Orang-orang menyaksikan arus, pikiran mereka kosong. Otak mereka gagal berfungsi. Tidak ada lagi keraguan tentang fakta bahwa Lando telah menjadi dewa. Hanya elit yang didewakan yang bisa melawan Xenogenik satu lawan satu seperti itu. Sekarang mereka tahu bahwa Lando adalah dewa, semua makhluk di alam semesta Geno memandang Hansen dengan api di mata mereka.
Dia telah membawa orang yang setengah dewa untuk didewakan. Tidak peduli level apa mereka, Hansen adalah dewa di mata mereka. Tidak, itu lebih seperti dia adalah ayah dari para dewa. Dia bisa menghasilkan dewa. Banyak setengah dewa menatap gambar Hansen, mata mereka menyala dengan nafsu akan kekuasaan. Elit kelas raja membutuhkan area tingkat 9 untuk menjadi setengah dewa, tetapi setelah menderita selama itu, mereka memiliki harapan bahwa mereka entah bagaimana akan hidup cukup lama untuk mencapai tujuan mereka yang sebenarnya. Bahkan setengah dewa yang kuat hanya bisa berharap yang terbaik. Mengambil langkah terakhir untuk menjadi dewa sangatlah sulit. Ini bisa dengan mudah mengambil beberapa senuris untuk dicapai. Beberapa ras tahu berapa banyak setengah dewa yang mereka miliki, karena banyak yang mati ketika mereka gagal menjadi dewa. Bakat, sumber daya, nasib, keberuntungan, usaha, evolusi yang sukses membutuhkan semuanya. Banyak prajurit setengah dewa menjadi putus asa selama bertahun-tahun, tetapi hari ini, harapan mereka telah dihidupkan kembali. Mereka tidak lagi harus mempertaruhkan hidup mereka. Mereka tidak perlu berkelahi dan menjarah harta karun langka dari seluruh alam semesta. Mereka hanya membutuhkan tangan satu orang untuk menjadi dewa. Hanya memikirkannya saja sudah memenuhi mereka dengan energi gugup. Mereka semua menginginkan sepotong pai Hansen. Mereka ingin dia memberkati mereka dan menjadikan mereka dewa. Para King and Duke, sementara itu, berpikir bahwa jika Hansen bisa mengangkat setengah dewa, maka tentu saja menaikkan level seseorang dengan pangkat yang lebih rendah akan mudah. Memikirkan hal ini, semua makhluk di alam semesta memandang Hansen dengan mata membara. Mereka seperti sekelompok pria yang tidak berhubungan seks selama 30 tahun, tetapi mereka sekarang melihat seorang wanita kecil yang telanjang. Ledakan. Kekuatan menakutkan mengguncang gambar di layar mereka, membuat mereka keluar dari mimpi. Lando bertarung dengan Tianxia Unicorn lagi. Kali ini, Lando tidak tertekan oleh Tianxia Unicorn. Sebaliknya, dialah yang mendorong Tianxia Unicorn. Rantai zat naga ungu melintas di langit, mengalahkan rantai zat Tianxia Unicorn. Tianxia Unicorn cukup kuat jika dibandingkan dengan makhluk dewa lainnya. Itu tidak pintar, tetapi kekuatan mentahnya menempatkannya di atas mayoritas xenogenik yang didewakan. Lando baru saja menjadi dewa, namun dia sekarang mendominasi Tianxia Unicorn. Semua makhluk memandang Hansen dengan mata yang lebih lapar. Mereka ingin menelannya. Sebenarnya, alasan Lando menjadi begitu kuat ketika dia menjadi dewa tidak ada hubungannya dengan Hansen. Itu karena dia memiliki tato naga neraka iblis. Itulah yang memberi Lando begitu banyak kekuatan. Dengan tato naga neraka iblis di punggungnya, Lando memiliki kekuatan yang setara dengan dua makhluk dewa. Tato naga neraka iblis bukanlah harta karun dewa biasa, dan itu membuat Lando menjadi luar biasa kuat. Tapi hanya naga berpangkat tinggi yang tahu pentingnya tato. Semua orang percaya bahwa kekuatan Lando adalah karena bantuan Hansen. Jadi, mereka semua ingin mengenal Hansen dan mendapatkan restunya. Teriakan menghancurkan langit. Tanduk Tianxia Unicorn telah terkelupas. Darah seperti dewa mengalir deras, dan makhluk itu tampak terluka parah. Lando mengejar Tianxia Unicorn dengan semangat iblis. Wujudnya tampak seperti naga iblis ungu saat dia melawan Tianxia Unicorn. Rantai substansinya robek dan merobek ruang setiap kali mereka bergerak. Darah dewa menghujani awan, mewarnai segalanya menjadi merah tua. Ketika pertempuran akhirnya mereda, kekacauan aliran video mulai berubah menjadi gambar yang bisa dilihat sekali lagi. Banyak makhluk mencondongkan tubuh ke depan, menyaksikan Lando mengendarai Tianxia Unicorn yang berdarah keluar dari awan. Tianxia Unicorn tampak sedih seolah ayahnya baru saja meninggal. Bab 2483, nama yang didengar di seluruh alam semesta. Pertarungan itu ditakdirkan untuk menjadi legenda di alam semesta Geno. Sebelum hari itu berakhir, pertempuran itu dibahas di seluruh alam semesta. Sungguh menakjubkan bahwa Lando telah mengalahkan dan menjinakkan Tianxia Unicorn, tetapi tindakan Hansen telah mencuri perhatian. Hansen entah bagaimana mengubah Lando menjadi dewa di tengah pertarungan. Sebelum hari itu, Hansen hanyalah raja dengan sedikit ketenaran. Di alam semesta yang luas yang dipenuhi dengan kekuatan aneh dan luar biasa, dia tidak terlalu istimewa. Jika dia tidak membunuh bayi dan akhirnya dikejar oleh ekstrim kini, banyak orang tidak akan tahu siapa dia. Meskipun dia buronan, dia tetap saja seorang raja. Hanya sedikit orang yang akan mengatakan bahwa ada sesuatu yang istimewa tentang dia. Tapi setelah pertarungan ini, dia dikenal sebagai pemimpin dari semua dewa. Di hari lain, fakta bahwa nama seperti itu digunakan untuk menyebut seorang raja akan sangat aneh. Beberapa orang bijak bahkan memberi Hansen gelar Daddy of Gods. Tapi gelar itu hanya digunakan secara rahasia. Jika ada dewa yang mendengarnya, mereka mungkin akan menganggapnya menjengkelkan. Tidak ada yang ingin membahayakan hidup mereka sendiri dengan menjengkelkan dewa. Terlepas dari itu, pertempuran tersebut membuat Hansen sangat terkenal. Semua orang di alam semesta Geno tahu tentang dia sekarang, jadi tidak ada yang memperlakukan dia sebagai raja yang sangat kecil lagi. Dia tidak didewakan, tetapi kebanyakan orang mengira dia lebih misterius daripada dewa. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan. Bagaimanapun, dia telah mampu menghasilkan dewa. Dia tidak mendapatkan nama Daddy of Gods tanpa alasan. Peristiwa baru-baru ini dengan jelas membuktikan bahwa dia berbeda dari kebanyakan orang.
Banyak dewa dan pemimpin ras yang lebih tinggi tahu bahwa Hansen tidak bisa begitu saja menekan tombol untuk membuat seseorang menjadi dewa. Mereka menduga bahwa ada lebih banyak faktor yang menyebabkan Lando menjadi dewa. Tapi mereka masih sangat tertarik pada Hansen. Bahkan jika Hansen tidak bisa menghasilkan dewa, dia pasti telah mempengaruhi evolusi Lando. Mereka ingin tahu kekuatan seperti apa yang dimiliki Hansen. Sekalipun kekuatan itu tidak dapat menciptakan dewa, tampaknya dia entah bagaimana bisa memulai proses evolusi. Dan kekuatan apapun yang dapat membantu perkembangan makhluk setengah dewa akan sangat dicari oleh ras-ras alam semesta Geno. Kakak Dragon One, sepertinya aku memenangkan taruhan, kata Klose sambil memandang Dragon One. Kami para naga tetap setia pada kata-kata kami. Setiap naga sekarang akan meninggalkan sistem Tianxia. Dragon One mendengus. Dia memerintahkan penyu besar itu pergi. Klose tidak tertarik untuk menonton Dragon One dan yang lainnya pergi. Dia terbang untuk mengejar Lando dan Hansen. Tapi sekarang, Hansen jauh lebih berharga daripada hadiah yang ditawarkan oleh Extreme King. Meskipun tampaknya tidak mungkin, jika Hansen benar-benar bisa menjadi elit yang didewakan, maka dia menjadi tak ternilai harganya. Hansen dan Lando mengendarai Tianxia Unicorn melalui awan biru. Luka pada Tianxia Unicorn hampir sembuh, tetapi tanduk yang patah tidak akan tumbuh kembali untuk beberapa waktu. Tianxia Unicorn sangat sedih, dan dia tidak senang jika Hansen duduk di atasnya. Tapi dia juga tidak ingin melanggar perintah Lando. Jadi, dia adalah hewan yang sangat pemarah pada saat itu. Hansen melompat dari punggung unicorn dan menatap Lando. Sesuai ketentuan perjanjian kita, bolehkah aku pergi sekarang? Kamu tidak bisa pergi, kata Lando sambil terlihat tenang. Kamu akan mengingkari janjimu. Hansen mengerutkan kening. Dia telah menduga bahwa ini mungkin terjadi, jadi dia tidak terlalu terkejut. Tetapi jika Lando benar-benar memutuskan untuk menahannya di luar keinginannya, itu akan membuat hidup Hansen menjadi sangat sulit. Klose terkekeh dan terbang ke arah mereka. Dia datang sebelum Hansen dan berkata, sebuah janji tidak berarti apa-apa baginya. Apa kau tidak tahu dia membunuh gurunya sendiri? Petik 2. 3 kepala pria itu menandainya sebagai salah satu dari Destroyer. Hansen dapat segera mengetahui bahwa Klose adalah elit yang didewakan, tetapi dia mengabaikannya. Dia terus menatap Lando, menunggu jawabannya. Meskipun Hansen telah mempersiapkan dirinya untuk kemungkinan Lando melanggar janjinya, dia tidak berpikir Lando adalah tipe orang yang akan melakukan itu. Kepribadian mereka mungkin sangat berbeda, tetapi Hansen merasa bahwa dia memiliki kesamaan dengan Lando. Lando, kerja bagus. Tidak hanya kamu menangkap Hansen, tetapi kamu juga menjadi dewa. Dan kamu menjinakkan Tianxia Unicorn dalam prosesnya. Saat kita kembali ke rumah, aku pasti akan memanfaatkannya dengan baik. Klose memberikan rantai substansi menuju Hansen untuk mengikatnya. Tapi rantai zat tidak mendarat di Hansen. Rantai zat ungu seperti naga terbang ke depan untuk melindungi Hansen. Itu menelan kekuatan Klose. Mata Klose membelalak, lalu tiba-tiba menyipit. Dia memandang Lando dan bertanya, Lando, apa yang kamu lakukan? Aku berjanji padanya bahwa aku akan membiarkannya meninggalkan tempat ini, kata Lando pelan. Baik, pergilah, dan aku sendiri yang akan menerimanya kembali, kata Klose dengan cemberut. Aku berjanji untuk membiarkan dia pergi dari sini. Wajah Lando tetap tidak tergerak. Ekspresinya sama tanpa emosi seperti sebongkah batu. Tidak buruk, kita berjanji untuk pergi dari sini. Tidak mati di sini atau diambil oleh orang lain. Hansen tertawa dan bertepuk tangan. Lando, apakah kamu akan mengkhianati penguasa kita? Rantai zat hitam dan putih mulai muncul di sekitar tubuh Klose. Aku hanya menepati janji yang aku buat, kata Lando. Kamu harus memikirkan ini dengan jelas. Jika kamu membiarkan Hansen meninggalkan tempat ini, maka kamu adalah pengkhianat bagi Destroyer. Kamu tahu bagaimana kami menangani pengkhianat. Klose tersenyum mengancam. Dia melanjutkan dengan berkata, plus, naga itu membenci nyali kamu sekarang. Dan jika kamu mengkhianati kami, Destroyer, apakah menurut kamu ada ras lain di alam semesta ini yang akan menerima kamu? Petik 2. Pria yang mengikuti arus itu cerdas. Kamu bukan remaja yang naif. Menghancurkan masa depan kamu demi satu janji bukanlah ide yang bagus. Tapi aku tidak akan menghentikanmu. Jika kamu ingin pergi, kamu boleh. Dan kamu dapat mengambil apa yang telah kamu peroleh. Tapi tahanan itu milikku. Aku akan membawanya kembali. Itu bukan urusanmu, dan kamu akan menepati janjimu. Klose mengulurkan tangannya untuk meraih Hansen. Sudah kubilang dia akan pergi dari sini. Siapapun yang mencoba menghentikannya akan mencoba menghentikanku, kata Lando, matanya terpaku pada Klose. Ekspresi Klose berubah muram saat dia balas menatap Lando. Dia dengan dingin berkata, Lando, menurutmu apakah dengan didewakan akan membuatmu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan? Kamu harus tahu bahwa satu dewa tidak berarti apa-apa bagi Destru. Kami masih bisa membuatmu terbunuh dengan mudah. Petik 2. Destroyer mungkin bisa membunuhku, tapi kamu tidak bisa. Kamu boleh pergi sekarang, oke? Kata Lando, suaranya sekeras granit. Wajah Klose membeku. Kata-kata Lando membuatnya marah. Dia tahu bahwa dia tidak lemah, tetapi Lando memiliki tato naga neraka iblis dan unicorn Tianxia di sisinya. Jika dia melawan Lando sekarang, itu akan menjadi 1 lawan 3.
Dia tidak bisa menang melawan rintangan itu. Aku harap kamu tidak menyesali keputusan yang kamu buat ini, gertak Klose. Kemudian dia berbalik dan menghilang dalam sekejap mata. Sekarang setelah dia pergi, apakah kamu benar-benar menjadi pengkhianat dari Destroyed? Hansen bertanya dengan berkedip. Ini bukan pertama kalinya aku menjadi pengkhianat. Wajah Lando tampak tanpa emosi. Dia memutar Tianxia Unicorn untuk terus keluar dari sistem. Bab 2484, aku tidak suka kisah ini, subscribe Penatua. Kamu tidak terlihat seperti seseorang yang akan menjadi pengkhianat. Bisakah kamu ceritakan lebih banyak tentang masa lalumu? Hansen bertanya dengan ekspresi sangat ingin tahu. Dia masih duduk di belakang Lando di Tianxia Unicorn saat mereka keluar dari sistem. Dia pikir pasti ada lebih banyak cerita tentang Lando yang membunuh gurunya. Dengan kekuatan Lando, membunuh seorang dewa akan menjadi sangat sulit. Ditambah, seharusnya tidak ada alasan baginya untuk membunuh mentornya sendiri. Dengan melakukan itu, dia hanya akan mendapatkan permusuhan dari rasnya sendiri dan ketidakpercayaan orang lain. Tidak ada manfaatnya. Kamu salah. Aku benar-benar pengkhianat yang membunuh gurunya sendiri, kata Lando tanpa emosi. Bisakah kamu memberitahuku kenapa? Hansen bertanya. Lando ragu-ragu. Hansen memperhatikan dan dengan cepat berkata, aku tidak percaya kamu akan membunuh gurumu tanpa alasan. Tetapi jika kamu tidak ingin memberitahu aku tentang hal itu, tidak apa-apa. Aku tidak akan mendorong. Petik 2. Strategi Hansen untuk tidak membahas topik tersebut berhasil. Meskipun perlu beberapa saat Lando untuk menjawab, dia akhirnya berkata, bukannya aku mencoba merahasiakan cerita itu. Hanya saja jika aku memberitahu orang-orang, mereka toh tidak akan mempercayai aku. Petik 2. Aku akan mempercayaimu, kata Hansen dengan pasti. Jika aku memberitahumu bahwa aku adalah guruku, apakah kamu percaya? Lando bertanya, berbalik untuk menatap mata Hansen. Aku tidak yakin apa yang membuat pernyataan itu. Apa maksudmu? Hansen bertanya. Lando menghadap ke depan lagi. Mereka terus terbang ke depan untuk waktu yang lama dan sunyi. Keingintahuan Hansen semakin meningkat. Dia takut Lando akan menolak untuk membahas masalah ini lebih jauh, tetapi untungnya, Lando kembali memecah kesunyian. Kau melihat tato naga neraka iblis di punggungku, bukan? Kau tahu apa itu? Aku tidak tahu. Hansen menggelengkan kepalanya. Bukankah itu semacam harta karun? Lando menjelaskan dasar-dasar dari apa itu tato naga neraka iblis dan bagaimana cara kerjanya. Kemudian dia berkata, orang-orang mengira tuanku bekerja keras selama 10.000 tahun untuk mendapatkan tato naga neraka iblis. Tapi bukan itu yang terjadi sama sekali. Dia menemukan cara yang lebih mudah. Petik 2. Setelah mendengar ini, Hansen merasakan getaran melewatinya. Dia memiliki intuisi tentang kemana arah cerita ini. Lando melanjutkan dengan berkata, dia mencobanya sebelumnya, tetapi rasa sakitnya terlalu berat bahkan untuk ditanggung oleh makhluk dewa. Tidak lama kemudian dia menyerah pada idenya, tetapi dia benar-benar menginginkan posisi Dragon One, dan dia membutuhkan lebih banyak kekuatan untuk mengklaimnya. Jadi, dia punya rencana. Dan itulah mengapa aku ada di sini hari ini. Petik 2. Agar berhasil dibuat dan digunakan, tato naga neraka iblis membutuhkan tubuh sebagai basis. Tapi Dragon 2 menemukan cara untuk menghindari kebutuhan menahan rasa sakit itu. Dia menggunakan gennya untuk membuat duplikat dari dirinya sendiri. Kemudian dia mengatur klon itu untuk berlatih dengan tato naga neraka iblis. Ketika prosesnya selesai, dia berencana untuk mengambil tato itu untuk dirinya sendiri. Karena klon telah dibuat dari gennya sendiri, tidak akan ada masalah kompatibilitas. Itu akan menjadi seperti dia berlatih dengan tato naga neraka iblis sendiri. Petik 2. Itu artinya orang yang menderita selama 10.000 tahun itu adalah kamu. Hansen menuntut dengan marah. Lando mengangguk. Karena aku hanya cloning dari gennya, aku tidak memiliki kekuatan dewa. Sebelum aku bisa berlatih dengan tato naga neraka iblis, setidaknya aku harus mencapai kekuatan sekelas raja. Jadi, dia membiarkan aku mulai berlatih. Dan untuk mencegah kemungkinan ada masalah kompatibilitas di masa mendatang, aku mempelajari semua keterampilan yang sama yang telah dia pelajari di masa mudanya. Petik 2. Aku hanyalah klon genetik. Aku tidak punya ingatan, dan aku tidak bisa berpikir sendiri. Aku seperti bayi. Aku hanya memiliki pengetahuan, proses berpikir, dan kekuatan yang diberikan kepada aku. Naga lain percaya bahwa aku adalah muridnya. Dan murid favoritnya, pada saat itu. Orang mengira dia memperlakukan aku seperti anak laki-lakinya dan memberi aku segalanya. Dia mengajari aku banyak keterampilan rahasia, tetapi tidak ada yang tahu dia melakukannya dengan tujuan mereplikasi dirinya sendiri di dalam diri aku. Jika dia tidak melatihku persis seperti yang dia telah dilatih, dia pikir mungkin ada masalah ketika dia mencoba memanen tato naga neraka iblis. Petik 2. Hati Hansen hancur saat dia mendengarkan. Seorang elit dewa telah menciptakan dan mencuci otak seorang bayi, semua agar dia dapat menimbulkan rasa sakit yang tak terbayangkan pada anak itu untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Lando mungkin bahkan belum sepenuhnya mengerti mengapa dia menderita. Jika kamu adalah klon, kalian pasti terlihat identik. Apakah tidak ada orang lain yang memperhatikan itu? Hansen bertanya. Lando tersenyum, dan senyum itu terasa dingin. Mengubah penampilan seseorang tidaklah sulit. Kamu hanya perlu mengubah sejumlah kecil gen kamu.
Bagi seorang dewa, tugas seperti itu mudah. Petik 2. Setidaknya itulah yang dia pikirkan. Dia membuat perubahan kecil pada gen aku, cukup untuk mengubah penampilan aku. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa perbedaan kecil ini akan mengubah segalanya. Petik 2. Meskipun aku adalah tiruannya, lingkungan tempatku dibesarkan berbeda dari masa kecil Dragon 2. Seiring berlalunya waktu, perubahan kecil yang dia lakukan pada gen milikku diperparah oleh perbedaan lingkungan. Petik 2. Sayang sekali aku tidak tahu apa-apa tentang ini saat itu. Aku pikir aku adalah muridnya, seseorang yang dia perlakukan seperti anak kandungnya. Aku hanya ingin menunjukkan rasa terima kasih atas apa yang telah dia lakukan untuk aku. Aku ingin menyelesaikan tato naga neraka iblis. Tidak peduli rasa sakit yang aku derita, aku memaksakan diri untuk menanggungnya. Aku mendorong diri aku begitu keras sehingga aku kehilangan semua perasaan di tubuh aku. Setelah mengatakan itu, Lando tertawa. Tapi Hansen tahu bahwa tawa itu dipaksakan. Itu adalah cara Lando untuk menunjukkan bahwa dia tidak takut dengan apa yang telah terjadi lagi. Lando terdiam. Hansen bisa menebak apa yang terjadi selanjutnya. Dragon 2 pasti telah mengungkapkan rencananya saat Lando berlatih tato naga neraka iblis. Lando pasti bertarung dengannya, dan itulah mengapa Dragon 2 mati. Tapi Hansen masih belum mengerti bagaimana Lando berhasil membunuh Dragon 2. Bahkan jika dia adalah klon genetik Dragon 2, dia tidak memiliki kekuatan dewa Dragon 2. Lando sepertinya memperhatikan pertanyaan tak terucapkan Hansen. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan itu yang kamu pikirkan. Aku tidak melawan dia. Kami mentransfer tato naga neraka iblis kepadanya, dan dia tidak sabar untuk berlatih dan mendorong tatonya ke tahap akhir. Prosesnya berjalan lancar, seperti yang diharapkannya. Tato naga neraka iblis sepenuhnya berada di bawah kendalinya, dan dia menggunakan darahnya sendiri untuk memperbaikinya. Perpaduannya sukses, dan sepertinya tidak ada masalah. Kemudian, setelah tato naga neraka iblis mencapai kelas dewa, dia menemukan bahwa tato naga neraka iblis memiliki masalah kompatibilitas yang sangat kuat. Petik 2. Bayangkan seorang pria yang baru saja menjalani transplantasi jantung menemukan bahwa ada masalah kompatibilitas. Dia menjadi gila. Dia sudah menggunakan lebih dari setengah darahnya untuk mendorong tato naga neraka iblis ke status dewa. Tato naga neraka iblis lebih kuat dari dirinya sendiri. Petik 2. Jadi, dia meninggal. Dan kamu mengambil kembali tato naga neraka iblis. Mengapa kamu dicap sebagai pengkhianat? Hansen masih belum mengerti. Lando dengan tenang berkata, pada akhirnya, dia tidak bisa menahan pikiran tentang kematiannya yang akan datang. Dia mencoba mengambil tubuhku, berharap dia bisa menggunakan tubuhku untuk bertahan hidup dan mendapatkan kembali kendali atas tato naga neraka iblis. Petik 2. Aku tidak suka cerita ini, kata Hansen sambil menghela nafas. Aku juga tidak menyukainya, kata Lando. Hansen ingin mengatakan sesuatu lebih banyak, tetapi sesuatu tiba-tiba muncul di depan mereka. Itu datang langsung ke arah Hansen bahkan sebelum dia memiliki kesempatan untuk bereaksi. Demon yang didewakan. Ketika Hansen cukup dekat untuk melihat tubuhnya dengan jelas, dia mengangkat alisnya. Bab 2485, Guru Han. Ketika Lando melihat demon yang didewakan mendekat, dia tegang. Tolong jangan salah paham, maksud aku tidak ada salahnya. Aku hanya ingin mengobrol dengan Guru Han, teriak demon yang didewakan, mengangkat tangannya. Apa yang kau bicarakan? Hansen memandang demon yang didewakan dengan kebingungan. Namaku Moldo, kata demon yang didewakan dengan sopan. Aku salah satu penjaga alfa. Aku keluar mencari Guru Han. Aku ingin mengundang kamu untuk datang ke demon sebagai tamu. Petik 2. Hansen terkejut. Moldo adalah makhluk yang didewakan, namun dia bersikap sangat sopan, seolah-olah mereka setingkat. Suara pria itu jelas mengandung rasa hormat. Tidak ada indikasi bahwa sesosok dewa sedang berbicara kepada Raja Belaka. Jangan khawatir, Tuan Han. Kami demon tidak bermaksud jahat. Jika kamu bersedia mengunjungi kami dapat menjamin keamanan kamu. Tidak ada yang akan mengganggumu, kata Moldo. Sikap sopannya belum berubah. Apa yang dapat aku lakukan untuk kamu dan orang-orang kamu? Hansen bertanya pada Moldo, meskipun dia tahu kemana tujuannya. Moldo, dengan tetap bersikap sopan, berkata, pemimpin kami akan menyukainya jika Guru Han bersedia memberkatinya. Jika kamu bersedia melakukan ini, seluruh masyarakat kami akan sangat menghargainya. Petik 2. Memberi berkah. Hansen kaget. Kemudian, dia menyadari apa sebenarnya yang dimaksud Moldo. Hansen menyipitkan matanya sambil berpikir. Apa kau tidak takut Extreme King akan mengejarmu? Aku tidak akan berbohong, kata Moldo dengan serius. Kami tidak bisa melawan kekuatan Extreme King, tapi kami memiliki cara agar kamu dapat melakukan perjalanan kepada kami tanpa menarik perhatian Extreme King. Meskipun Extreme King datang mencari, mereka tidak akan dapat menemukan kamu. Mereka tidak dapat mengancam keselamatan kamu. Petik 2. Aku mengerti. Tapi aku khawatir setiap berkat membutuhkan kekuatan yang luar biasa. Aku tidak dapat melakukan berkat lain dalam jangka waktu yang sesingkat itu. Aku ragu aku bisa membantu pemimpin kamu dengan memberkatinya, kata Hansen. Menggunakan self-cockwheel sutradara pulsa menghabiskan banyak energi, tapi Hansen membuatnya terdengar lebih buruk dari sebelumnya. Dia hanya tidak ingin menolak Moldo secara langsung. Tidak apa-apa, kata Moldo padanya.
Berkat tidak bisa diburu-buru. Jika kamu tidak keberatan, aku bersedia memberi kamu perlindungan. Aku tidak akan membiarkan apapun menarikmu ke dalam cengkeraman Extreme King. Petik 2. Terima kasih, tapi aku punya hal lain yang harus dilakukan sekarang. Aku tidak bisa mengganggumu untuk menemaniku, kata Hansen. Jika Hansen pergi menemui Demon, dia akan berhutang pada mereka. Mereka mungkin akan menjadi kurang sopan daripada yang mereka lakukan sekarang. Kalau begitu, aku tidak akan memaksamu. Tetapi jika kamu butuh sesuatu, silakan hubungi kami kapan saja. Pintu Demon akan selalu terbuka untukmu. Moldo lalu melambai ke Hansen dan pergi. Hansen tidak mengira Moldo akan pergi begitu saja, tapi dia curiga itu mungkin ada hubungannya dengan kehadiran Lando. Jika Lando tidak ada di sana, Moldo kemungkinan besar akan menculiknya dan membawanya kembali ke Demon dengan paksa. Hansen dan Lando terus berjalan. Mereka bertemu beberapa raja dan setengah dewa lagi di sepanjang jalan. Mereka bahkan lebih sopan kepada Hansen. Beberapa orang seperti Moldo, mengundang Hansen untuk kembali ke dunia rumah mereka bersama mereka, tetapi tidak ada yang berani melakukan sesuatu yang buruk padanya. Kehadiran Lando sangat bagus dalam mencegah kekasaran semacam itu. Semua orang tahu kamu adalah guru Han, kata Lando datar. Hidupmu akan jauh lebih mudah sekarang. Hansen tersenyum. Seorang jenius sepertiku harus disebut guru. Lando mengabaikannya. Dia tidak tertarik dengan kebesaran diri Hansen. Kamu sangat membosankan. Di saat seperti ini, kamu dan aku harusnya mengobrol, kata Hansen pada Lando. Kamu ingin aku memujimu? Lando bertanya tanpa emosi. Kamu harus mengatakan hal-hal seperti, Hansen, kamu adalah jenius terhebat dalam 1000 tahun. Kata Hansen. Baik. Lando mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia tidak tertarik. Tianxia Unicorn berasal dari sistem Tianxia. Itu membawa mereka kembali ke awan biru tanpa kesulitan, tetapi Hansen tidak dapat menemukan paus putih dimanapun. Dia mulai menjelajahi daerah itu. Di mana Bauer dan yang lainnya? Hansen khawatir. Dia takut akan terjadi kecelakaan. Tapi dengan kekuatan paus putih dan burung merah kecil, bahkan jika sesosok dewa mengejar mereka, mereka seharusnya bisa melarikan diri. Pada saat ini, paus putih telah berhenti di lautan awan hijau. Seekor burung Phoenix merah menyala telah muncul dari paus putih untuk bertempur dengan dewa Extreme King. Itu adalah Baoqin. Keduanya bertarung seperti orang gila, dan api meraung di mana-mana. Akustik harpa memecahkan langit. Alih-alih mengejar Hansen, Baoqin datang mencari Fang Qingyu. Setelah menemukannya, dia juga menemukan paus putih. Paus putih memiliki tingkat pertahanan yang tinggi, tetapi tidak mampu mengusir kekuatan sonik. Baoqin menggunakan harpa untuk menyerang, dan dia mencoba memasuki paus putih untuk menghajar Fang Qingyu dan semua bajak laut. Burung merah kecil itu harus menjadi burung Phoenix merah untuk melawan Baoqin. Pertarungan itu sangat buruk sehingga menghancurkan pemandangan awan di sekitar mereka. Baoqin telah membawa raja dan dewa lainnya dari Extreme King, dan mereka sekarang mengepung paus putih. Untungnya, paus putih memiliki tingkat pertahanan yang tinggi, dan sistem senjatanya juga bagus. Pada awalnya, raja dan setengah dewa tidak membuat kemajuan berarti dalam melawan paus putih. Mereka tidak bisa menembus pertahanannya. Tetapi salah satu makhluk setengah dewa dapat melakukan perjalanan melalui materi padat. Dia menyelinap melalui cangkang paus putih ke bagian dalamnya. Dia segera menyadari bahwa paus putih sebenarnya adalah sebuah kapal. Bauer dengan senang hati mengemudikan paus putih, dengan riang melawan para raja dan setengah dewa. Ning Yue berada di bawah meja dengan tangan di atas kepalanya. S-nya mencuat, dan dia bergumam, jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Fang Qingyu dan para perompak tidak dapat membantu di saat seperti ini. Mereka bersembunyi di belakang Bauer dan terus berteriak. Kapten Bauer sangat luar biasa. Kapten kecil adalah yang terkuat di alam semesta. Bunuh bajingan itu. Petik 2. Beraninya mereka menyerang Kapten Bauer kecil kita yang cantik. Kamu sudah mati. Petik 2. Kapten kecil, kamu bisa melakukannya. Kamu bisa. Mereka terus meneriakkan hinaan kepada para penyerang, wajah mereka memerah. Dan di tengah semua kebisingan, seorang pria Extreme King tiba-tiba memasuki paus putih. Dia melewati semua dinding dan langsung menuju dekomando. Fang Qingyu, kamu di sini. Saat Kik melihat Fang Qingyu, dia tidak berhenti. Dia tertarik pada Bauer, yang mengoperasikan mesin itu. Bukankah itu Putri Hansen? Kalian semua bersama, kami telah mengerahkan banyak tenaga untuk mencari kamu. Kik menyadari apa yang sedang terjadi. Dia tampak marah, dan dia melepaskan area rajanya. Itu menutupi seluruh dekomando. Pang, 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 pang. Ketika daerah itu mendarat, para perompak dan Fang Qingyu terlempar ke lantai, seperti besi yang ditarik ke magnet. Hah! Kik mendongak dengan bingung, menyadari bahwa Bauer masih mengemudikan paus putih dan melawan para ksatria Extreme King. Dia tidak terpengaruh oleh daerahnya. Bab 2486, Area Magnet Kik. Kik yang dijanjikan bukanlah area raja terkuat di Extreme King, tapi dia masih anggota ras tertinggi ketiga di alam semesta. Tubuh raja magnetnya tidak bisa dianggap enteng, terutama karena dia setengah dewa. Xenogenik kelas King normal tidak dapat berjalan di bawah pengaruh area magnetnya.
Bauer hanyalah seorang anak kecil, dan entah bagaimana dia mengabaikan area magnet kick. Itu sangat mengejutkannya. Dia ragu-ragu, lalu mengangkat telapak tangan. Cahaya magnet hitam muncul di tangannya. Dia ingin menyerang Bauer yang masih mengendarai paus putih. Puan, tolong, aku mohon, jangan sakiti dia. Saat Kick hendak meluncurkan cahaya magnet di Bauer, seorang wanita tiba-tiba berdiri. Sambil berusaha melawan kekuatan area magnet, dia berdiri di depan Bauer dan berbicara dengan suara gemetar. Kamu bisa bergerak di dalam area magnet aku. Kamu tidak buruk. Kick menatapnya. Dia memutuskan bahwa dia harus menyingkirkannya dulu. Tapi wanita itu tiba-tiba berlutut di lantai dan membungkuk di hadapannya. Tolong jangan bunuh aku. Dia memohon dari lututnya. Tolong, biarkan kita pergi. Kami hanya wanita yang tidak berguna. Kami tidak dapat menghentikan apapun yang kamu ingin lakukan. Tolong biarkan kami pergi semudah kamu melepaskan kentut. Petik 2. Ning Yue terus memohon, sambil berulang kali membenturkan kepalanya ke tanah. Pergilah jika kamu tidak ingin mati, kata Kick dengan suara keras. Dia cukup terkenal di Extreme King, dan dia tidak akan repot-repot membunuh wanita jika dia bersikap seperti ini. Ya, kami akan pergi sekarang. Ning Yue bangkit dan mulai menarik Bauer pergi bersamanya. Pang! Cahaya magnetis mengenai wajah Ning Yue. Ning Yue dikirim terbang. Kekuatan magnet yang kuat membawa Ning Yue melintasi kapal dan melemparkannya ke salah satu dinding kapal. Wajahnya membentur dinding dan menempel padanya. Dia tidak bisa menarik diri. Kamu bisa pergi sendiri. Dia tinggal. Kick memancarkan cahaya magnet lain ke arah Bauer. Pang! Entah bagaimana, Ning Yue muncul kembali di depan Bauer. Dia menyilangkan lengannya untuk memblokir magnet kali ini, dan beban yang tiba-tiba membuat lengannya terasa sangat berat. Mereka langsung tersedot ke lantai. Wajahnya membentur lantai, dan mulutnya berkerut. Tuan, tolong biarkan dia pergi. Dia masih anak-anak, dan aku berjanji pada Hansen bahwa aku akan melindungi anaknya. Ning Yue terbaring di lantai dalam posisi yang canggung. Dia menangis bebas, ingus dan air mata mengalir di wajahnya. Sepertinya kau benar-benar ingin mati, gerutu Kick, menghasilkan cahaya magnet di tinjunya. Celana Ning Yue tiba-tiba menjadi panas, dan genangan air muncul di lantai. Dia telah pipis di celana. Saat Kick mencium bau urin, dia mengerutkan kening. Tangannya mungkin kotor jika dia membunuh wanita seperti ini. Mengabaikan Ning Yue, dia mengalihkan perhatiannya kembali ke Bauer lagi. Cahaya magnet di tangannya sangat terang seperti matahari hitam. Bauer masih mengoperasikan paus putih, membimbingnya untuk melawan para ksatria Extreme King di luar. Dia bertingkah seolah dia belum melihat Kick di sana. Bibir Kick membentuk garis tipis, dan dia bersiap untuk melemparkan cahaya magnet ke Bauer. Ning Yue ditekan ke lantai dengan anggota tubuhnya gemetar, tapi dia masih berhasil merangkak menuju Kick. Ketika dia berada di dekat kakinya, dia memohon, Tuan, tolong biarkan kami pergi. Kami tidak akan menghalangi apapun yang ingin kamu lakukan. Dan aku bisa melakukan apa saja untuk kamu. Petik 2. Pergilah, dasar jalang. Kick menendang wajah Ning Yue, kekuatan pukulan itu membuatnya terbang. Pang! Ning Yue menabrak dinding pesawat, wajahnya berlumuran darah. Seluruh tubuhnya menempel di dinding, mencegahnya jatuh. Jika kamu tidak ingin mati, maka diamlah. Jika tidak, aku akan membunuhmu. Kamu mengganggu pekerjaanku, geram Kick. Dia menatap Bauer lagi dan mencoba meluncurkan cahaya magnet lain. Aku ingin kamu berhenti. Suara Ning Yue bergetar seolah dia hampir menangis. Kick memandangi sosoknya yang sedang berjuang, tapi dia tidak bisa melepaskan dirinya dari dinding. Kekuatan magnet membuatnya tertancap di dinding seperti sepotong daging. Mengabaikan Ning Yue, dia mengirim cahaya magnet di tangannya menuju Bauer. Berhenti. Aku menyuruhmu berhenti. Ning Yue berteriak ketakutan. Tubuhnya berhasil merobek kekuatan magnet, dan dia melompat ke depan Bauer untuk mengambil cahaya hitam seperti matahari. Ledakan. Cahaya magnet yang menakutkan mendarat di Ning Yue, dan pada saat berikutnya, tubuhnya jatuh ke lantai seperti gunung yang runtuh. Anggota tubuhnya ditahan oleh cengkeraman besi, semuanya hancur dan tampak patah. Kick mengabaikannya. Dia terus memanggil kekuatan magnetnya. Berhenti, aku mohon padamu. Jangan sakiti dia. Aku berjanji pada Hansen aku akan menjaga putrinya. Aku membuatnya berjanji. Ning Yue menangis tak berdaya dari tempatnya di lantai. Melihat bahwa Kick akan memancarkan cahaya magnetis ke Bauer, Ning Yue berjuang melawan keinginan untuk bangun. Tapi dia telah terkena kekuatan magnet 3 kali. Kekuatan itu sekarang terlalu kuat untuk diatasi olehnya. Kick memancarkan cahaya magnet seperti matahari ke Bauer. Aku menyuruhmu berhenti. Ning Yue menjerit, melihat cahaya magnet yang terbang menuju Bauer. Tubuhnya yang gemetar meledak dengan api hijau yang membungkusnya dengan selubung api. Dalam api hijau itu, mata Ning Yue tiba-tiba menjadi tenang. Wajah dan tubuhnya mendapatkan kembali bentuk maskulinnya. Dia tampak seperti pria lagi. Fang Qingyu dan para perompak di lantai menatap Ning Yue dengan mata lebar. Mereka mengira Ning Yue adalah wanita berhati ayam dan tidak berguna. Tapi tiba-tiba, dia baru saja menjadi seorang pria. Dan api hijau di sekelilingnya menyala dan menghilang dengan cara yang meresahkan. Aku sudah menyuruhmu berhenti.
Apakah kamu tuli? Ning Yue bergemuruh, matanya jernih. Di wajahnya masih ada bekas air mata dan ingus yang mengering. Pakaian wanitanya mulai pecah di jahitannya saat dia menjadi lebih besar, tetapi dia masih terlihat lemah dan lembut. Kamu berani mempermainkan seseorang seperti aku. Kamu mati. Tangan Kik mengumpulkan cahaya hitam. Itu menjadi pisau magnet hitam yang datang untuk Ning Yue. Ning Yue tampak tenang dan santai, dan tangannya memegang pedang hijau. Ketika Kik mengayunkan pisau magnet hitamnya di sana, tubuh Ning Yue tertarik padanya. Dia terbang ke arah pisau magnet itu. Kaca. Saat Ning Yue tersedot ke dalam pisau magnet hitam, dia melambaikan pedang hijau kecilnya. Cahaya pedang hijau melesat, membuat kepala Kik dan setengah dari pisau magnetnya melayang di udara. Patong. Tubuh tanpa kepala Kik roboh ke tanah. Fang Qingyu dan yang lainnya membeku. Di sisi lain, nyala api hijau di tubuh Ning Yue telah lenyap. Pedang hijau kecilnya ada di lantai, dan tubuhnya kembali ke bentuk feminin lagi. Ketika dia melihat tubuh tanpa kepala itu, Ning Yue memegangi wajahnya dan mulai berteriak. Dia tampak sangat ketakutan, dan dia dengan panik menjauh dari mayat itu. Bab 2487, Sepotong Awan, Subscribe Penatua. Hansen dan Lando mencari dalam pola melingkar, tetapi mereka belum menemukan paus putih. Hansen muak karena khawatir. Saat ini, Hansen berharap dia telah melatih salah satu keterampilan Tuan White. Dengan begitu, dia bisa menghitung kemana Bauer pergi. Bahkan hanya satu arah saja sudah cukup. Saat ini, ada yang lebih baik daripada berlarian seperti ayam tanpa kepala. Saat Tianxia Unicorn melayang di atas awan, mereka melihat seseorang perlahan mulai muncul. Itu Meng Lai, kerabat dekat penguasa Extreme King. Hansen, kita bertemu lagi. Meng Lai telah melarikan diri sementara wanita dari Gunung Dua Dunia mencuri naga iblis ungu ekstremnya. Hansen berpikir bahwa pria itu telah meninggalkan sistem Tianxia. Kamu harus pergi, kata Lando kepada Hansen saat dia menatap dengan muram pada Meng Lai. Hansen tidak mengucapkan sepatah kata pun, dia baru saja lari. Lando menyuruhnya pergi karena dia tidak yakin dengan kemampuannya untuk menghentikan Meng Lai. Jika Hansen tetap tinggal, dia akan menjadi beban bagi Lando. Jika Lando sendirian, dia bisa melarikan diri jika dia tidak mampu mengalahkan Meng Lai. Meng Lai mulai mengejar Hansen, tetapi Lando menghentikannya di Tianxia Unicorn. Mata Meng Lai menyipit. Lando, apakah kamu benar-benar ingin menjadi musuh Extreme King? Aku mengatakan kepadanya bahwa aku akan membawanya keluar dari tempat ini hidup-hidup, kata Lando tanpa emosi. Inilah yang harus aku lakukan. Dalam hal ini, kita akan melihat apakah kamu memiliki semua yang diperlukan. Ekspresi Meng Lai sedingin es. Tubuhnya berubah menjadi raksasa emas saat dia menamparkan ke arah Lando. Tamparan itu sepertinya menutupi langit itu sendiri. Hansen merasakan kekuatan seperti gelombang kejut raksasa mengejarnya. Dia terbang lebih cepat. Untungnya, kekuatan gelombang kejut sebagian besar telah tersebar pada saat mencapai Hansen. Dia menggunakan momentum gelombang kejut untuk meningkatkan kecepatannya sendiri, dan dia menghilang dengan cepat ke awan. Berapa lama aku harus menjalani hari-hari aku seperti ini? Setelah aku menemukan Bauer, aku harus pergi ke Sky Palace. Kuharap Sky setidaknya bisa membuatku aman untuk sementara waktu. Aku membutuhkan seseorang untuk melindungiku dari Extreme King sampai aku menjadi dewa, pikir Hansen dalam hati. Kemudian, dia merasa tertekan. Area Raja Sutradara Pulsa terlalu aneh. Itu hanya bisa mendorong roda penggerak diri orang lain, dan aku sepertinya tidak bisa menggunakannya pada seni Geno aku sendiri. Aku ingin meningkatkan garis keturunan aku. Petik 2. Hansen tidak tahu ke arah mana dia harus pergi untuk menemukan Bauer, dan dia harus menjauh dari pertarungan antara Lando dan Meng Lai. Tidak lama kemudian, Hansen mencapai zona di mana banyak lautan awan terhubung. Di depannya ada lautan awan putih krem. Setiap awan tampak seperti susu yang mengambang di udara. Hansen terbang ke arahnya tanpa ragu-ragu. Namun, ketika dia mencoba terbang ke salah satu awan, itu seperti melompat ke dalam bin bak. Alih-alih membiarkan dia lewat, itu menangkapnya dan memantulkannya kembali. Hansen kaget. Awan sistem Tianxia tebal, tapi tidak cukup tebal untuk menghentikannya. Hanya Cloud Beast yang benar-benar padat. Tapi Hansen sangat cepat dan kuat sehingga jika dia menabrak Cloud Beast, itu akan terkoyak. Tapi awan putih krem itu benar-benar baik-baik saja, dan itu telah membuatnya bangkit kembali. Apakah aku telah bertemu dengan monster Cloud kelas tinggi? Hansen kaget. Dia memandang awan dengan waspada. Tapi awan tidak merespons. Itu hanya melayang di tempatnya, terlihat persis seperti semua awan di dekatnya. Hansen tidak dapat melihat sesuatu yang istimewa tentang awan. Dia ragu-ragu pada awalnya, tetapi dia memutuskan untuk terbang di sekitar awan untuk memeriksanya lebih hati-hati. Dia juga mengulurkan tangannya untuk menyentuhnya. Awan itu sangat lembut. Ketika Hansen menyentuhnya, itu penyok ke dalam. Tetapi ketika Hansen menabraknya dengan kecepatan penuh sebelumnya, awan itu terasa sangat keras. Itu seperti urat daging sapi. Tapi tidak peduli seberapa banyak Hansen menusuknya, awan tidak bereaksi. Itu seperti benda mati. Awan ini terlihat seperti cairan non-Newtonian. Hansen menepis awan di sekitarnya, dan dia menemukan bahwa awan aneh itu hanya selebar 20 meter.
Selain fakta bahwa awan tidak memiliki Life Force dan memiliki fitur non-Newtonian, tidak ada yang istimewa tentang awan itu. Mengapa ada awan seperti ini di sini, diantah-berantah? Hansen bingung. Dia melihat ke awan terdekat untuk beberapa saat. Dia mengulurkan tangannya ke awan dan mendorong seluruh tubuhnya ke dalamnya perlahan. Saat dia berada di luarnya, Hansen tidak dapat melihat apapun dengan kupu-kupu mata ungunya. Jadi, dia masuk dan melihat dengan baik. Tubuh Hansen bergerak perlahan. Jika dia merayap maju dengan kecepatan seperti siput, awan tidak akan menawarkan banyak perlawanan. Setelah berjalan 7 atau 8 meter di dalam, Hansen tiba-tiba merasa ruang di depannya kosong. Tangannya baru saja menembus. Ada sesuatu di sini. Hansen merasa sangat bahagia. Awan ini lebarnya 20 meter, dan dia baru berjalan 7 atau 8 meter. Meski begitu, ada sesuatu yang menghentikannya. Itu berarti ada kantong ruang di dalamnya. Hansen dengan hati-hati melangkah masuk. Dan segera, dia mencapai ruang interior awan. Dia melihat sekeliling dan menyadari dia sekarang berada di ruang selebar 3 meter. Di dalam area kosong itu, dia menemukan sebuah tanaman. Itu tampak seperti tanaman laba-laba. Daun-daun hijau menjulur, dan mereka tampak sangat cantik. Aneh, mengapa ada tanaman di sini? Aku pikir hanya ada Cloud Beast di sistem Tianxia, dan tidak ada tanaman, pikir Hansen terkejut. Dia terus mengamati tanaman itu. Tanaman laba-laba seindah giok hijau. Daunnya panjangnya 1 kaki, dan bentuknya seperti pedang. Itu tampak seperti karya seni yang diukir dari batu giok terbaik yang bisa ditemukan. Kekuatan hidupnya begitu kuat, sehingga tidak ada yang akan percaya itu sebagai benda mati. Dari apa yang Hansen tahu, sistem Tianxia tidak memiliki kondisi yang cocok untuk kehidupan tumbuhan dan makhluk normal untuk berkembang. Tumbuhan asli tidak mungkin ada di sini, namun, ada tumbuhan laba-laba tepat di depannya. Itu pasti bukan yang diharapkan Hansen ketika dia memasuki awan. Apakah beberapa orang lain datang ke sini dan meninggalkannya di sistem Tianxia? Saat Hansen berpikir, awan putih mulai menggelembung keluar dari tanaman laba-laba. Ia naik seperti gelembung susu, lalu bergabung dengan awan di luar. Sepertinya awan ini benar-benar berasal dari tanaman laba-laba ini. Itu berarti tanaman itu asli dari sistem Tianxia. Hansen kaget. Saat tanaman laba-laba melepaskan lebih banyak awan, Hansen mengulurkan tangan dan meraihnya. Tapi ketika dia menyentuhnya, itu seperti awan yang mengelilinginya. Tanaman itu begitu halus sehingga hanya dengan cengkeraman yang ringan akan menghancurkannya. Tetapi jika dia menggunakan kekuatan, tanaman akan menjadi kaku dan tangguh. Tanaman jenis apa ini? Saat Hansen dengan penasaran memeriksa tanaman laba-laba, dia melihat ada api putih di tengah tanaman. Bab 2488, Berburu Binatang Awan. Hansen mundur 2 langkah karena terkejut. Di tengah tanaman laba-laba, ada api putih yang seperti lentera kecil. Hansen tampak dekat. Pada kenyataannya, itu bukanlah api, itu adalah lingkaran cahaya. Di tengah lingkaran itu ada serangga hitam yang tampak seperti jangkrik. Serangga hitam pekat itu berukuran serupa, dan memiliki 2 antena berayun. Ia memanjat tanaman laba-laba. Ketika mencapai ujung tanaman laba-laba, bobotnya menarik ujung tanaman ke bawah. Kemudian, makhluk kecil itu membuka mulutnya. Giginya yang tajam menggali daun tanaman laba-laba yang halus. Kaca, kaca. Butuh sedikit waktu bagi jangkrik untuk makan sampai kenyang. Setelah kenyang, jangkrik mulai turun kembali ke tanaman. Saat serangga itu bergerak, kepulan asap putih keluar. Asap putih mengembun menjadi awan putih krem. Awan naik dari punggung makhluk itu, satu demi satu, seperti awan putih krem yang dilihat Hansen sebelumnya. Sekarang Hansen tahu bahwa awan dari tanaman laba-laba sebenarnya bukan dari tanaman. Mereka berasal dari sari jangkrik hitam. Jangkrik hitam dengan cepat menggali kembali ke akar tanaman dan hampir hilang. Hansen mengulurkan tangan dan meraih jangkrik. Jangkrik hitam berjuang di tangannya, dan itu adalah benda kecil yang sangat kuat. Itu tidak lebih kuat dari seorang raja, jadi dia tidak bisa menahan Hansen. Jangkrik hitam tahu bahwa ia tidak bisa lari. Tubuhnya mengeluarkan uap putih yang segera berubah menjadi awan putih halus yang menyelimuti jangkrik. Hansen memegang awan seperti dia memegang roti kukus besar. Untungnya, selama dia bergerak perlahan, Hansen masih bisa memasukkan tangannya ke dalam awan krem. Jangkrik tidak akan lepas dari genggaman Hansen seperti ini. Jangkrik tidak bisa lebih kuat dari Marquise, tapi jus awan yang dihasilkannya cukup menakjubkan. Bahkan kekuatanku tidak bisa memecahkannya. Setelah ragu-ragu sejenak, Hansen memasukkan jangkrik tersebut ke dalam Destiny's Tower. Kemudian, dia berjalan ke tanaman laba-laba dan mendorongnya. Dia mencoba merasakan kekuatan kehidupan di dalam tanaman laba-laba. Tanaman laba-laba memiliki banyak daya hidup, tetapi tidak seperti jangkrik, Hansen tidak mampu memakannya. Dia memeriksa tanaman laba-laba dengan hati-hati, tetapi dia tidak melihat catatan apapun. Dia juga meletakkan tanaman laba-laba di dalam Destiny's Tower. Setelah keluar dari kantong awan itu, Hansen memikirkannya lagi. Lalu dia juga memasukkan seluruh awan ke dalam Destiny's Tower. Setelah selesai, dia berbalik dan terbang dari sana untuk melanjutkan mencari Bauer dan yang lainnya. Tapi Hansen belum terbang lama ketika dia melihat sekelompok Cloud Beast menuju ke arahnya.
Mereka adalah sekawanan makhluk mirip bangau. Setidaknya harus ada 1000 makhluk. Kebanyakan dari mereka adalah markuise, tapi ada juga beberapa duke. Pemimpinnya adalah raja, dan memiliki wilayah raja. Hansen sebenarnya agak senang saat mereka muncul. Dia mengeluarkan pisaunya dan terjun ke dalam kawanan. Binatang awan itu adalah xenogenik. Membunuh xenogenik kelas raja lainnya akan membantu Hansen mengisi gen kelas rajanya. Hansen memiliki 4 seni geno yang berbeda. Setiap kali dia naik level, itu membutuhkan 100 gen. Ketika semua persyaratan itu ditambahkan, itu menjadi sejumlah besar gen yang dia butuhkan. Dia harus mengumpulkan sebanyak yang dia bisa, kapanpun dia bisa. Cloud Beast tidak memiliki kesempatan melawan Hansen. Ketika dia mencapai mereka, dia memotong kepala raja sampai bersih. Raja Xenogeneik diburu, Cloud Cranking. Gen Xenogeneik ditemukan. Petik 2. Hansen dengan santai mengeluarkan gen Xenogeneik dari tubuh Cloud Cranking. Dia mengira burung bangau awan lainnya akan bubar setelah raja terbunuh, tapi mereka semua mengejarnya tanpa takut mati. Sepertinya mereka ingin membalas pembunuhan Cloud Cranking, bahkan jika itu berarti mengorbankan nyawa mereka. Hansen tidak tertarik menghabiskan waktu untuk membunuh Cloud Beast kelas rendah itu. Dia terbang dengan kecepatan penuh. Cloud Crane tingkat rendah tidak dapat mengimbangi, jadi tidak lama kemudian mereka kehilangan Hansen sepenuhnya. Tapi saat Hansen melarikan diri, dia melihat sekelompok Cloud Beast lain mendekat. Ini tampak seperti harimau, dan ada beberapa raja di tengah-tengah mereka. Haha, keberuntungan aku bagus hari ini. Hansen berpikir sambil menyeringai. Dia meraih Ghosted Knife dan terbang menemui mereka. Hansen menukik di antara harimau seperti kupu-kupu yang cantik. Ghosted Knife yang dia pegang menari seperti taring iblis, dan dia membunuh harimau awan satu persatu. Mereka adalah Xenogenik kelas raja dengan area raja tingkat kedua atau ketiga. Hansen hanya membutuhkan satu serangan untuk membunuh masing-masing. Raja Xenogeneik diburu, Cloud Tiger. Ditemukan gen Xenogenik. Mendapatkan jiwa binatang Cloud Tiger. Petik 2. Hansen membunuh 5 harimau kelas raja, dan dia berhasil mendapatkan 1 jiwa binatang Cloud Tiger. Hansen merasa cukup baik tentang itu. Ada banyak Cloud Bat di seluruh sistem Tianxia, tetapi menemukan kelas raja tidak selalu mudah. Dan tak lama setelah menjatuhkan satu raja, Hansen menemukan beberapa raja lagi. Dia beruntung. Cloud Tiger yang tersisa mengejar Hansen, tetapi dia mengabaikan mereka dan terus terbang. Hansen telah terbang untuk sementara waktu ketika dia bertemu dengan sekelompok Cloud Beast lainnya, tapi kali ini, tidak ada raja di antara mereka. Pemimpin dari binatang buas itu hanyalah kelas duke. Hansen berpikir satu pukulan mungkin cukup untuk menakut-nakuti mereka, tetapi teori ini segera terbukti salah. Hansen meninju selusin Cloud Beast, tetapi mereka terus datang. Hansen mengibaskan mereka dari ekornya dan terus terbang, tapi dia mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dia sepertinya bertemu dengan Cloud Beast tidak peduli ke arah mana dia memutuskan untuk pergi. Dan semua Cloud Beast juga sangat marah. Tak satu pun dari mereka takut mati. Mereka mendatanginya seolah-olah dia adalah musuh bebuyutan mereka, dan tidak peduli berapa banyak dari mereka yang dia bunuh, tidak ada Cloud Beast yang mau mundur. Lautan awan ini sepertinya sedikit terkutuk. Hansen mengerutkan kening sambil berpikir. Dia memutuskan untuk menuju ke arah yang berbeda, ingin melihat apakah dia akan bertemu dengan Cloud Beast lagi. Hasilnya sama, dan lagi, dia bertemu dengan sekelompok besar Cloud Beast lainnya. Hansen mengubah arah beberapa kali, tetapi dia bertemu dengan sekelompok Cloud Beast setiap saat. Tapi semua Cloud Beast itu memiliki mata merah. Mereka melompat dengan rakus setiap kali mereka melihatnya, bahkan jika mereka tidak memiliki kesempatan untuk melukainya. Ini menjadi sangat aneh. Meskipun Hansen telah membunuh banyak Cloud Beast kelas raja, dia tidak bisa benar-benar menikmati kesuksesannya. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan itu membuatnya tidak nyaman. Hansen bisa membunuh Cloud Beast kelas raja yang dia temui. Tetapi sistem Tianxia dikenal karena xenogeniknya yang didewakan. Jika dia bertemu monster yang didewakan di antara gerombolan xenogenik normal, dia akan menghadapi pertarungan brutal lainnya. Setelah berhenti sebentar, Hansen terbang kembali ke tempat dia datang. Hal pertama yang perlu dia lakukan adalah menjauh dari lautan awan krem itu. Tempat itu menyeramkan, dan makhluk-makhluk itu terlalu bermusuhan. Dia tidak merasa nyaman berada di sana. Dalam perjalanan pulang, dia bertemu dengan kelompok makhluk yang pernah dia lawan sebelumnya. Semua mata mereka tampak merah, dan mereka jelas ingin membalas kematian raja mereka. Jadi, mereka semua mengejar Hansen. Kali ini, tampaknya agak lama bagi Hansen untuk melepaskan pengejaran mereka. Tak lama kemudian, dia lolos dari lautan awan yang lembut dan kembali ke lautan awan yang biru muda. Aku akhirnya berhasil lolos dari lautan awan terkutuk itu. Hansen merasa lega, tapi sebelum dia bisa benar-benar rileks, dia melihat bayangan menuju ke arahnya. Itu adalah Extreme King yang didewakan, Meng Lai. Bab 2489, Gerombolan Binatang Awan Aneh. Frustrasi memenuhi Hansen. Sejak meninggalkan Lando dan Meng Lai, dia telah mengubah arah berkali-kali dan bahkan menyeberang kembali ke jalannya sendiri. Dia hampir tidak percaya bahwa Meng Lai masih berhasil menemukannya. Jika aku tahu dia akan muncul, aku tidak akan kembali.
Lautan awan itu aneh, tapi aku lebih baik di sana daripada di sini menghadapi Meng Lai. Han Sen berbalik, ingin kembali ke lautan awan itu. Tapi saat dia mulai bergerak, Meng Lai dengan cepat berteleportasi di depannya. Alih-alih menyerang, Meng Lai hanya berbicara. Han Sen, jika kamu ikut denganku, aku tidak akan menyakitimu. Mungkin aku bahkan bisa membuatmu tetap hidup. Petik 2. Menurutmu Extreme King akan membiarkanku hidup jika aku kembali bersamamu? Han Sen mengangkat bibirnya sambil menyeringai. Meng Lai tertawa. Aku tidak akan berbohong padamu, kamu akan dibunuh. Tapi banyak hal berubah setelah kamu membantu Lando menjadi dewa. Kemampuan ini bisa menjamin kelangsungan hidup kamu. Jika kamu membantu Extreme King dengan dedikasi yang tak tergoyahkan, kami dapat menghapus kejahatan membunuh seorang pangeran. Petik 2. Han Sen kaget. Dia tidak percaya Meng Lai mengatakan hal seperti itu. Tapi aku membunuh putra Raja Bai. Apa kamu yakin dia akan membiarkanku hidup? Han Sen berkata dengan tidak percaya. Kamu tahu, Raja memiliki lebih dari 100 anak dan cucu yang tak terhitung jumlahnya. Meng Lai terkekeh lagi. Kamu tidak membunuh pangeran penting. Dan jika ada orang lain yang membunuhnya, tidak mungkin mereka bisa lolos begitu lama. Tapi kamu, Han Sen, berbeda. Jika kamu mau bekerja untuk Extreme King, aku bisa membuat kamu tetap hidup. Petik 2. Han Sen memutar matanya. Tidak ada peluang menang jika dia melawan Meng Lai, dan tidak akan ada cara untuk melarikan diri dari pria ini juga. Dia hanya berpura-pura mendengarkan, mengulur-ulur waktu ketika dia mencoba memikirkan jalan keluar. Melihat bahwa Han Sen belum menjawab, Meng Lai melanjutkan dengan berkata, anggap saja kamu berhasil sampai ke Sky Palace. Apakah kamu benar-benar berpikir semua ini akan reda seiring waktu? Extreme King tidak akan membiarkan seorang pangeran mati sia-sia. Petik 2. Paman keempat, seperti yang kamu katakan, pangeran dari Extreme King tidak bisa mati tanpa alasan. Jika aku kembali dengan kamu, bagaimana mereka akan mengizinkan aku untuk hidup? Han Sen mengerutkan kening. Meng Lai tersenyum dan berkata, Han Sen harus mati. Tapi kamu mungkin bukan Han Sen. Petik 2. Ketika Han Sen akhirnya mengerti, Meng Lai telah menyiratkan, matanya melebar. Melihat Han Sen bingung, Meng Lai berkata, orang-orang kami tidak akan membiarkan pembunuhan seorang pangeran Extreme King berlangsung tanpa pembalasan, dan kami tidak akan membuat tawaran semacam ini kepada siapapun selain kamu. Tetapi jika kamu bersikeras untuk melanjutkan ke Sky Palace, tidak peduli kejahatan apa yang kamu lakukan atau keterampilan apa yang kamu miliki, Extreme King tidak akan mengizinkanmu untuk hidup. Petik 2. Penjelasan Meng Lai membuat segalanya menjadi sangat jelas. Jika Han Sen bersedia untuk tunduk dan bekerja untuk mereka, dia akan diizinkan untuk hidup. Jika dia tidak dapat digunakan untuk keuntungan mereka, maka mereka akan terus berusaha membunuhnya bahkan jika dia mencapai Sky Palace. Han Sen mulai mengatakan sesuatu, tetapi dia tiba-tiba melihat beberapa binatang awan biru menuju ke arah mereka. Meng Lai mengerutkan kening. Elit yang didewakan cenderung menakut-nakuti apapun di bawah level mereka, tetapi monster awan ini hanyalah kelas Marquise. Meskipun mereka kekurangan kekuatan, Cloud Beast itu maju tanpa ragu-ragu. Han Sen menganggap ini aneh, untuk sedikitnya. Dia melambaikan tangannya, dan binatang awan itu menghilang. Setelah kekuatan dewa menghantam mereka, bahkan tulang mereka tidak tersisa. Han Sen, apa keputusanmu? Meng Lai bertanya, melihat ke arah Han Sen. Han Sen tetap diam, tetapi Meng Lai tidak mendesaknya. Dia hanya berdiri di tempatnya, dengan sabar menunggu jawaban. Namun, Han Sen tidak memikirkan pertanyaan Meng Lai. Dia memikirkan tentang Cloud Beast yang baru saja datang. Dengan elit yang didewakan di sekitar, Cloud Beast harusnya menjauh sejauh yang mereka bisa. Mereka akan lari begitu mereka mencium bau dewa, apalagi berjalan ke arah salah satunya. Ekspresi mengerikan di wajah Cloud Beast itu sama dengan yang Han Sen saksikan sendiri di lautan awan krem. Tapi dia tidak lagi berada di lautan awan yang lembut. Sebuah ide mulai terbentuk di benak Han Sen saat dia memikirkan Cloud Beast yang marah yang dia lawan. Sebelum Han Sen bisa menjawab Meng Lai, sekelompok Cloud Beast lain datang untuk mereka. Tapi kali ini, Cloud Beast itu jelas dari varietas yang berbeda. Beberapa varietas berbeda Cloud Beast diwakili di sini. Ada beberapa raja di antara mereka, memimpin resimen berbagai spesies. Han Sen mungkin bisa meyakinkan dirinya sendiri bahwa Cloud Beast tingkat rendah terlalu bodoh untuk mendeteksi kehadiran Meng Lai yang didewakan, tetapi tidak mungkin Cloud Beast yang lebih kuat itu sebodoh itu. Mereka adalah raja, dan mereka memimpin Cloud Beast lainnya menuju Han Sen dan Meng Lai. Ini adalah perilaku yang sangat tidak normal. Wajah Meng Lai menjadi gelap karena marah. Dia melambaikan tangannya, dan rantai substansi emasnya menjadi suatu area. Itu membunuh kelompok Cloud Beast yang mendekat. Beberapa binatang awan kelas raja pertama terbunuh dalam sedetik. Tidak ada peluang untuk melawan. Aku Meng Lai. Jika kamu punya nyali, keluar dan lawan aku. Mengirim Cloud Beast yang menyedihkan ini ke arahku tidak akan menghasilkan apa-apa, dasar lemah. Alih-alih melihat tubuh Cloud Beast, Meng Lai berbalik untuk berteriak ke langit. Meng Lai tahu bahwa Cloud Beast itu tidak berperilaku normal. Dia pikir seseorang yang lebih kuat dengan sengaja mengirim Cloud Beast ke arahnya.
Tapi Hansen tahu bahwa Cloud Beast telah bertingkah aneh sejak sebelum Meng Lai muncul, jadi apapun yang terjadi, itu tidak ada hubungannya dengan Extreme King yang didewakan. Aneh, jika seseorang mengendalikan Cloud Beast ini, orang itu pasti sangat kuat. Tetapi jika demikian, mengapa mereka tidak menyerang secara langsung? Hansen berpikir sendiri. Cloud Beast itu tidak bertindak seperti ada sesuatu yang mengendalikan mereka. Seolah-olah mereka telah melihat sesuatu. Petik 2. Tiba-tiba, hati Hansen melonjak saat sebuah pikiran terlintas di benaknya. Dia tiba-tiba melihat ke Destiny's Tower-nya. Dia telah bertemu dengan beberapa Cloud Beast sebelumnya, tapi tidak satupun dari mereka yang sekuat ini. Dan Cloud Beast tidak akan menyerangnya tanpa alasan. Hal-hal aneh baru mulai terjadi setelah Hansen mengambil jangkrik hitam dan tanaman laba-laba. Awalnya, Hansen mengira ada sesuatu yang salah dengan Xenogenik di area awan krem. Mungkin mereka secara alami lebih agresif atau teritorial daripada Cloud Beast lainnya. Tapi setelah meninggalkan lautan awan yang lembut, hal-hal aneh masih terjadi. Itu menunjukkan bahwa masalah itu meluas di luar lautan awan yang lembut. Apakah Cloud Beast itu datang mencari ini? Hansen melihat ke lantai pertama Destiny's Tower, di mana dia telah menempatkan awan, jangkrik hitam, dan tanaman laba-laba. Awan telah menyelimuti tanaman laba-laba, tetapi jangkrik hitam telah menghilang. Itu pasti masuk ke awan. Jika Cloud Beast tertarik pada hal-hal ini, maka membawa mereka bersama aku mungkin menjadi masalah yang lebih besar dari yang aku kira, pikir Hansen pada dirinya sendiri. Tapi dia tidak tahu apakah Cloud Beast itu tertarik oleh tanaman laba-laba atau jangkrik hitam. Dan dengan Meng Lai di sampingnya, dia tidak bisa mengeluarkan dua item untuk membandingkannya. Hansen, apakah kamu sudah membuat keputusan? Meng Lai bertanya pada Hansen, karena tidak melihat penyusup lain. Tentu. Aku akan pergi ke Extreme Kini bersamamu, tapi kau harus bersumpah bahwa aku akan tetap aman, kata Hansen kepada Meng Lai setelah sedikit ragu. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mati. Jika kamu kembali dengan aku dan bekerja untuk Extreme King, aku berjanji bahwa tidak ada yang bisa menyakiti kamu, kata Meng Lai dengan sangat yakin. Bab 2490, Kedatangan Xenogenik. Setelah dia setuju untuk pergi dengan Meng Lai, Hansen berpura-pura menjadi gambaran sempurna tentang kepatuhan. Dia mengikuti seolah-olah dia tidak tertarik untuk melarikan diri. Saat Meng Lai melewati sistem Tianxia menuju dunia Extreme King, Hansen mengikutinya tanpa kengganan. Meng Lai tidak khawatir tentang Hansen yang mencoba kabur, tetapi setelah mereka melakukan perjalanan sebentar, banyak Cloud Beast mulai menyerang dari awan di sekitarnya. Meng Lai berurusan dengan Cloud Beast itu dengan mudah, dan bahkan binatang awan kelas raja tidak menjadi ancaman baginya. Namun, wajahnya menjadi semakin serius seiring berjalannya waktu. Dia masih tidak tahu siapa yang mengirim semua Cloud Beast ini mengejarnya. Dia merasa ada sesuatu yang mengawasinya, dan dia sama sekali tidak menikmati sensasi itu. Hansen kaget. Hal yang sama terjadi pada aku ketika aku berada di lautan awan krem. Bahkan Cloud Beast yang lemah menyerang ke arahku tanpa mempedulikan nyawa mereka sendiri. Dari apa yang aku tahu, efeknya pasti memiliki semacam radius. Saat tumbuhan laba-laba dan jangkrik hitam memasuki suatu lokasi, Cloud Beast dari wilayah itu ditarik ke arah mereka. Petik 2. Paman keempat, apakah kamu membunuh Lando? Hansen bertanya setelah Meng Lai membunuh gerombolan Cloud Beast lainnya. Suasana hati Meng Lai sedang tidak bagus. Dia dengan santai berkata, anak itu adalah petarung yang brutal. Aku tidak tertarik mempertaruhkan hidup aku untuk melawannya, jadi aku membuangnya saja. Tapi jangan berpikir bahwa dia akan datang untuk menyelamatkan kamu. Dia ditarik ke arah lain, jadi dia tidak akan dapat menemukan kita untuk beberapa waktu. Petik 2. Hansen tidak pernah mengira Lando akan mati, dia hanya ingin mencari tahu di mana keberadaan naga itu. Mendengar ini memang membuatnya sedikit lega. Kamu pasti bercanda, Paman. Aku telah berjanji kepada kamu bahwa aku akan pergi ke Extreme King. Bahkan jika Lando ada di sini, aku tidak akan pergi bersamanya. Seperti yang kamu katakan, jika situasi ini tidak diselesaikan, aku akan menghabiskan sisa hidup aku dengan diburu dan takut. Bahkan tidak mungkin sampai ke Sky Palace akan melindungiku dari itu. Jadi, aku tulus tentang kesediaan aku untuk kembali. Tapi kamu juga harus menepati janjimu untuk memastikan hidupku, kata Hansen, terlihat sesungguh-sungguh mungkin. Ketika Meng Lai mendengar Hansen mengatakan ini, dia merasa sedikit lebih baik. Dia mengangguk dan berkata, kamu cukup pintar. Jika kamu bekerja untuk Extreme King dengan dedikasi penuh, aku akan membuat kamu tetap hidup. Tapi Hansen harus tetap mati, jadi kamu tidak bisa lagi menggunakan nama aslimu. Kita tidak dapat memberitahu siapapun bahwa kamu masih hidup. Petik 2. Aku mengerti. Aku tidak keberatan kehilangan nama aku jika itu yang diperlukan untuk bertahan hidup. Tapi, Hansen tampak khawatir. Tapi apa? Meng Lai bertanya. Aku khawatir seseorang yang kuat mungkin tidak ingin aku bekerja untuk Extreme Kini. Mereka lebih suka membunuh aku daripada membiarkan aku mengikuti kamu kembali. Hansen menyuntikkan ketakutan liberal ke dalam suaranya. Jangan khawatir, selama kamu mengikuti aku tidak akan mengizinkan siapapun untuk menyakiti kamu, kata Meng Lai. Tapi apa yang dikatakan Hansen membuat Meng Lai waspada.
Meng Lai yakin bahwa beberapa sosok kuat mengirim Cloud Beast ini setelah mereka, tetapi orang itu belum menampakkan diri. Dewa misterius itu terus saja mengirimkan gelombang demi gelombang umpan meriam ke arah mereka. Jika Dewa misterius tidak dapat mencuri Hansen, maka dia mungkin memutuskan untuk membunuh Hansen saja. Setelah beberapa gelombang gerombolan Cloud Beast menyerang mereka, Meng Lai dapat mengkonfirmasi kekhawatirannya. Xenogenik kelas raja tampaknya membidik Hansen, khususnya. Saat dia menyadari hal ini, Meng Lai menjadi lebih berhati-hati. Dia menarik Hansen lebih dekat dengannya, kalau-kalau terjadi sesuatu yang buruk. Saat mereka bepergian, wajah Meng Lai tiba-tiba berubah. Dia menarik Hansen untuk berhenti dan melihat jauh ke dalam awan. Hansen berdiri di belakang Meng Lai dan juga melihat ke depan. Awan di dekatnya bergejolak saat gelombang kejut bergulung melalui mereka. Sebuah kirin ungu menggelegar ke arah mereka melalui awan. Rantai zat berputar di sekitar awan kehidupan tubuh monster itu. Xenogenik yang didewakan. Tanaman laba-laba dan jangkrik hitam pasti sangat penting jika bisa menarik xenogenik yang didewakan, pikir Hansen keheranan. Dan ada banyak Cloud Beast yang mengikuti kirin yang didewakan untuk Bud. Ada sejumlah besar xenogenik kelas raja di tengah-tengah mereka. Meng Lai mengerutkan kening dan berbicara dengan Hansen. Jangan terlalu dekat dengan medan pertempuran, tapi jangan kabur terlalu jauh juga. Jika kamu berada dalam situasi yang buruk terlalu jauh dari tempat aku bertarung, aku mungkin tidak memiliki kesempatan untuk menyelamatkan kamu. Petik 2. Jangan khawatir, Paman. Aku benar-benar ingin pergi ke Extreme Kin bersamamu. Aku tidak akan pernah bermimpi untuk melarikan diri. Hansen tahu apa sebenarnya arti Meng Lai, jadi dia menjawabnya dengan tulus. Meng Lai mengangguk. Dia mulai mengatakan sesuatu lagi, tetapi kirin yang suci memotongnya dengan raungan. Itu membawa langit awan ke arah mereka. Namun, target Cloud Beast itu cukup jelas. Itu Hansen yang mereka inginkan. Hah? Aku ingin melihat orang macam apa yang berusaha sekeras ini untuk mencegah aku membawa Hansen kembali ke Extreme King hidup-hidup, kata Meng Lai dengan mata menyipit. Dia berubah menjadi raksasa emas dan berlari menuju kirin. Hansen tidak kabur. Sebagai gantinya, dia memasuki pertarungan dengan gerombolan Cloud Beast. Pada titik ini, Hansen tidak punya alasan untuk lari. Dia membawa beberapa barang berbahaya yang bisa menarik perhatian Xenogenik. Sekarang dia memiliki Meng Lai untuk mengambil panas untuknya, melarikan diri berarti meninggalkan perlindungannya. Aku tidak tahu apa tanaman laba-laba dan jangkrik hitam itu, tapi mereka bisa menarik perhatian Xenogenik. Jika keadaan menjadi terlalu buruk, aku harus membuangnya. Tidak ada gunanya mempertaruhkan hidup aku untuk menyimpannya. Setidaknya untuk saat ini, aku bisa menggunakannya untuk keuntungan aku. Jika mereka dapat terus menarik Xenogenik yang didewakan, Meng Lai akan kesulitan untuk mengawal aku keluar dari sini. Hansen berpikir sendiri saat dia mulai membunuh Cloud Beast. Meng Lai menggunakan kirin, tetapi dia tetap fokus pada apa yang dilakukan Hansen. Ketika dia melihat bahwa Hansen juga mulai bertarung alih-alih kabur, itu mengejutkannya, dan itu benar-benar membuatnya lega. Sepertinya dia tulus mengikutiku kembali ke Extreme King. Tapi itu masuk akal, kurasa. Seseorang ingin membunuhnya, dan dia akan mati jika dia tidak ikut denganku. Datang denganku setidaknya memberinya kesempatan untuk hidup. Meng Lai mengangguk. Saat dia melihat Cloud Beast berkerumun di sekitar Hansen seperti orang gila, dia menjadi sangat marah. Seseorang ingin membunuh Hansen dan mencegahnya bekerja untuk Extreme King. Meng Lai tidak akan bermimpi bahwa Cloud Beast akan ditarik langsung ke arah Hansen. Bagaimana Hansen, yang hanya seorang raja, bisa memicu kemarahan Xenogenik yang didewakan? Bahkan jika Hansen menarik mereka, mereka seharusnya menyerang Meng Lai terlebih dahulu. Tapi Xenogenik ini sepertinya terobsesi dengan membunuh Hansen, meski ada lawan yang didewakan di area yang sama. Itulah mengapa Meng Lai percaya pasti ada dalang tersembunyi di suatu tempat di dekatnya. Orang misterius ini jelas ingin mencegah Hansen dibawa kembali ke Extreme King. Meng Lai adalah saudara dari penguasa Extreme King. Dia adalah dewa tua yang menakutkan. Bahkan jika dia telah kehilangan naga iblis ungu ekstremnya, tidak mungkin dewa lain bisa membunuhnya. Meski Meng Lai perlahan melawan kirin yang dikelilingi awan, masih butuh waktu lama baginya untuk membunuh makhluk itu. Hansen memanfaatkan gerakannya untuk mengelilingi Cloud Beast yang dia lawan. Dia menggunakan kesempatan ini untuk menghapus beberapa Xenogenik kelas raja. Dia cukup senang telah mendapatkan lebih banyak gen Xenogenik kelas raja. Hansen bergerak melalui gerombolan Xenogenik, menggunakan kupu-kupu mata ungu untuk memeriksa Meng Lai. Jika dia mendapat kesempatan, dia mungkin bisa menyerang pada waktu yang tepat dan mendapatkan jiwa binatang buas dari semua ini juga. Itu akan sangat bagus. Tapi membunuh makhluk dewa tidaklah mudah. Jika Meng Lai masih memiliki naga iblis ungu ekstremnya, dia bisa saja membunuh dewa lain dengan relatif cepat. Tapi karena dia telah kehilangan naga iblis ungu ekstremnya, dia harus menghabiskan kekuatannya sendiri. Membunuh kirin yang suci bukanlah tugas yang mudah baginya. Bab 2491, 7 Dewa Tianxia, Subscribe Penatua. Semakin lama dia bertarung, Meng Lai menjadi semakin bingung. Bahkan jika seorang Xenogenik dewa biasa tidak terlalu pintar, ia akan tetap tahu untuk mundur ketika kalah dalam pertarungan. Itu tidak akan terus-menerus menyerang lawan yang lebih kuat. Tapi kirin itu ingin bertarung sampai mati apapun yang terjadi.
Itu tidak peduli dengan hidupnya, yang membuatnya sangat sulit untuk dilawan. Tetapi hal yang paling mengkhawatirkan Meng Lai adalah gagasan bahwa seseorang mengatur semua ini. Jika orang misterius itu bisa mengendalikan xenogenik yang didewakan, Meng Lai tidak ingin membayangkan betapa kuatnya mereka. Aku harus membawa Han Sen kembali ke Extreme King, dan aku harus melakukannya dengan cepat. Meng Lai mengambil keputusan. Rantai zat emas meledak dalam semburan cahaya yang menyilaukan. Itu seperti dewa emas yang merobek ruang. Udara awan dan darah dewa menyembur kemana-mana. Karena jumlah kekuatan mentah yang dipertukarkan, Han Sen tidak bisa mendekati pertarungan. Setelah 10 jam, Han Sen mendengar suara jeritan, lalu diam. Dia berbalik saat tubuh tanpa kepala dari Kirin perlahan jatuh menembus awan. Kemudian, Meng Lai mendekatinya. Tangan pria itu memegangi kepala Kirin yang terpenggal. Meng Lai juga terluka. Tubuh dewa emasnya mengeluarkan banyak darah, dan salah satu lukanya cukup dalam untuk menunjukkan tulang. Dia cukup rusak. Han Sen merasa memalukan bahwa dia tidak bisa mendapatkan serangan terakhir pada Kirin, tapi dia telah berhasil membunuh banyak xenogenik kelas raja selama waktu itu. Dia perlahan mengisi penghitungan gen kelas raja, setidaknya. Han Sen dan Meng Lai terus bepergian. Han Sen membunuh begitu banyak Cloud Beast, tetapi kemanapun mereka pergi, lebih banyak makhluk gila yang muncul. Bahkan Meng Lai, yang melakukan sebagian besar pembunuhan, mulai lelah. Jika aku menemukan siapa di balik semua ini, aku akan menguliti mereka hidup-hidup, Meng Lai mengutuk karena frustrasi. Di masa lalu, xenogenik tidak pernah mendekati Meng Lai. Mereka tidak akan berani menunjukkan diri mereka di hadapannya. Namun, saat ini, bahkan Barons dan Viscounts bersedia menyerangnya. Dia membunuh mereka, tetapi itu menyebalkan bahwa dia bahkan harus melakukannya. Mereka terus berjuang. Awan tampak seperti genangan darah setelah mereka. Meng Lai meraih Han Sen dan dengan cepat meninggalkan xenogenik yang mengejarnya. Dia merasa mual karena banyaknya pembunuhan yang telah dia lakukan. Dia tidak ingin membunuh lagi. Setelah melakukan perjalanan 100.000 mil, mereka melihat xenogenik dewa lainnya datang untuk mereka. Itu muncul tepat di jalur Meng Lai. Han Sen melihat burung besar berwarna pelangi yang menyerupai burung merak. Itu melonjak menembus awan. Hanya sensasi kehadirannya saja sudah cukup untuk membuat kebanyakan orang meringkuk ketakutan. Raja Merak Tianxia. Siapa yang bisa mengendalikan Raja Merak Tianxia? Meng Lai berbisik, wajahnya menjadi pucat. Apakah dia kuat? Han Sen bertanya. Ini adalah dewa keempat dari 7 dewa Tianxia. Tianxia Unicorn berada di posisi terakhir dalam daftar itu. Jadi apa yang kamu pikirkan? Meng Lai tampak sakit. Jelas, dia tidak yakin bisa mengalahkan Raja Merak Tianxia dalam pertempuran. Han Sen memandang Raja Merak Tianxia dengan kaget. Ia mengipasi bulu-bulunya yang indah, membesarkan mereka membentuk setengah lingkaran di belakangnya. Gambar yang tampak seperti mata menatap dari bulu burung merak. Semua warna pelangi bersinar di dalam mata itu. Mereka menjadi dewa pelangi yang tiba-tiba membasahi seluruh lautan awan dalam cahaya dewa pelangi. Saat cahaya dewa pelangi muncul, Han Sen menyaksikan cahaya jatuh menyentuh tubuhnya. Dan ketika itu terjadi, baju besi, kulit, dan rambutnya mulai terlihat seperti debu. Dia terlalu kaget untuk bergerak. Jadeskin Han Sen tidak dapat memblokir kekuatan cahaya dewa pelangi. Han Sen memandang Meng Lai dan melihat bahwa dia juga meleleh menjadi debu. Dengan raungan yang menggetarkan gigi, Meng Lai menjadi raksasa emas itu lagi. Dia meraih Han Sen sehingga warna emas bisa menyebar ke seluruh tubuhnya juga. Warnanya mewarnai seluruh bentuk Han Sen. Ketika Han Sen melihat lebih dekat, dia bisa melihat bahwa lapisan emas terbuat dari rantai zat yang rumit. Tapi bahkan lapisan perlindungan itu mulai terkikis di bawah kekuatan cahaya dewa pelangi. Tubuh emas Meng Lai jelas tidak bisa menahan dewa pelangi Tianxia Peacock King. Kamu harus pergi sekarang. Meng Lai membuang Han Sen, lalu mulai berlari menuju Tianxia Peacock King. Han Sen menggunakan momentum lemparan Meng Lai untuk menghindari area efek pelangi. Tianxia Peacock King, sementara itu, diduduki oleh Meng Lai dan karena itu tidak bisa mengejar. Cek. Bahkan Tianxia Peacock King yang menakutkan pun tertarik ke arahku. Aku tidak bisa menyimpan benda ini, pikir Han Sen. Dia menarik awan dari Destiny's Tower, melemparkannya ke samping, dan terbang menjauh. Benda itu bahkan berhasil menarik perhatian Tianxia Peacock King. Jika Han Sen terus membawanya, itu hanya masalah waktu sebelum dia menarik dewa Tianxia lainnya. Tianxia Unicorn, di akhir daftar, sudah sangat kuat. Dewa peringkat keempat, Tianxia Peacock King, pasti sangat menakutkan. Bahkan Meng Lai tidak meremehkan musuh seperti itu. Jika musuh dengan level yang lebih tinggi datang, mereka akan terbunuh dalam waktu singkat. Setelah Han Sen membuang awan, dia berbalik. Dia pergi ke arah yang berbeda sehingga dia bisa melarikan diri dari Meng Lai. Setelah terbang sebentar, Han Sen merasakan sensasi menusuk yang aneh di bagian belakang lehernya. Dia berbalik dan melihat awan mengejarnya. Oh sial, mengapa kamu mengikuti aku? Mata Han Sen hampir keluar dari tengkoraknya. Benda itu tidak tetap di tempatnya. Awan tidak menjawab Han Sen. Itu hanya terbang ke arahnya dan melayang di dekatnya. Tapi sepertinya dia tidak ingin menyakitinya. Aku takut padamu. Han Sen berpikir yang terbaik adalah menjauh dari awan aneh itu. Dia berakselerasi, menggunakan teknik Phoenix-nya saat dia melarikan diri.
Sementara awan krem itu tampak sangat lambat, entah bagaimana berhasil mengimbangi Hansen. Tidak peduli berapa kali Hansen berubah arah, dia tidak bisa melepaskannya. Hansen mencoba meninju dan membuatnya terbang, tapi itu tidak berhasil. Semakin banyak kekuatan yang dia berikan untuk pukulan itu, semakin cepat awan akan mengikutinya. Dan saat pukulannya mendarat di awan, itu akan menjadi sangat tebal dan menahan semua kekuatan. Setelah beberapa saat berlari, dia bertemu dengan sekelompok Cloud Beast lainnya. Mereka ditarik ke awan mengikuti Hansen. Untungnya, Cloud Beast ini memiliki level yang cukup rendah. Mereka adalah Viscounts dan Earls. Hansen menyingkirkan mereka dengan mudah. Jika kamu membawakan aku dewa lain, aku pasti akan mati. Tidak ada yang bisa dilakukan Hansen untuk menyingkirkan awan itu. Dia merasa ingin menangis. Tapi kemudian Hansen memikirkannya. Efek area awan terbatas. Jika dia tidak lari, tidak ada monster awan yang lebih kuat yang akan muncul. Memikirkan itu, Hansen berhenti berlari. Dia berhenti tepat di tempatnya dan menatap ke awan. Dia berkata, aku memperingatkan kamu. Jangan ikuti aku lagi. Jika tidak, aku akan membunuhmu. Petik 2. Hansen mencoba menakut-nakuti tanaman jangkrik atau laba-laba hitam di dalam, karena jelas salah satu dari keduanya ada di balik drama. Kamu benar-benar mengira aku tidak bisa membunuhmu. Hansen bertanya dengan marah ketika awan tidak bereaksi. Dia berjalan langsung ke penghuni awan. Bab 2492, Tianxia Peacock King. Hansen mendekati awan, tapi dengan cepat mundur sehingga Hansen tidak bisa menyentuhnya. Hansen merasa sangat marah. Dia mempercepat dan mengejar awan. Saat dia mengejarnya, dia terus menjauh darinya. Tetapi setiap kali Hansen berbalik dan mencoba menjauh dari awan, itu akan mengikuti. Setelah waktu yang singkat ini, Hansen menjadi sangat frustrasi. Aku salah membawamu. Aku salah. Bisakah kamu berhenti mengikuti aku? Hansen memohon pada awan dengan air mata berlinang. Sayangnya untuk Hansen, jangkrik di dalam tidak memahami bahasa umum alam semesta. Ketika Hansen pergi, itu mengikuti lagi. Sekarang, situasi Hansen menjadi sedikit canggung. Dia tidak bisa pergi, dan dia juga tidak bisa tinggal. Mudah untuk mengundang dewa masuk, tapi sulit untuk mengirim dewa pergi. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menindasku dengan mudah? Hansen mulai marah. Alih-alih melanjutkan perjalanannya, awan itu merayap di belakangnya seperti penguntit. Hansen memutuskan untuk memanggil spell dan menggunakan kedua pistolnya. Dia menembak dengan cepat, dan setiap peluru mengenai awan dengan kecepatan tinggi. Awan tidak mengelak, dan peluru menghantam permukaan awan. Namun, sesaat kemudian, peluru itu memantul alih-alih menembus awan. Hansen mengharapkan hasil ini. Dia sebenarnya tidak mencoba memecahkan awan. Kamu terlalu lemah untuk melawan kakak laki-laki Han. Hansen tertawa dingin. Dia menggunakan pistolnya untuk menembak awan lagi. Banyak peluru lagi menghantam awan, tapi kali ini, awan itu tampaknya kehilangan daya pantulnya. Ketika peluru mengenai itu terdengar seperti mengenai permukaan batu. Serangan pertama Hansen sebelumnya telah diresapi dengan kekuatan memperkuat spell. Dia memadatkan awan, merampas ketahanan elastisnya. Meskipun awan sekarang sangat keras, peluru masih tidak bisa melukainya. Tapi di tempat peluru menghantam, simbol kura-kura sekarang muncul. Itu adalah skill Turtle Hansen. Setelah Hansen menembaknya untuk beberapa saat lagi, awan yang mengeras itu benar-benar kotak-kotak dengan simbol turtle yang bersinar. Ketika dia selesai melakukan itu, dia mengeluarkan cahaya es, mengubah awan menjadi balok es. Aku tidak percaya kamu akan bisa mengikuti aku setelah itu. Hansen berbalik dan terbang pergi. Saat dia terbang, dia berbalik berulang kali untuk memeriksa awan yang membeku. Awan mulai bergerak meskipun dibekukan, tetapi Hansen merasa lega melihat bahwa itu sekarang selambat siput. Tidak mungkin untuk mengikuti Hansen sekarang. Hansen senang dengan ini. Dia meninggalkannya di dalam debu, tidak lagi melihat ke belakang. Itu tidak akan mengejar ketinggalan. Aku akhirnya berhasil menyingkirkannya. Hansen mengubah arah beberapa kali, dan ketika sudah pasti hilang, dia menghela nafas lega. Dia hanya akan terus terbang, tapi dia segera merasakan sesuatu datang dari depan. Sepertinya ada makhluk yang bertempur di depannya. Pertarungan itu terjadi sangat jauh, dan gelombang kejut dari pertempuran itu nyaris tidak mengguncang awan di sekitarnya. Hansen ragu-ragu. Dia akhirnya memutuskan untuk terbang dan melihat medan pertempuran dengan lebih baik. Tak lama kemudian, dia bisa menganalisis gelombang kejut dengan lebih jelas. Kekuatan Sonic ini sangat familiar. Itu Baokin. Kekuatan lain yang digunakan adalah elemen api. Tunggu, bukankah itu kekuatan burung merah kecil? Hansen sangat terkejut sekaligus senang. Dia berakselerasi menuju pertempuran. Semakin dekat dia ke medan pertempuran, semakin gila gelombang kejutnya. Sebelum Hansen melihat burung merah kecil dan Baokin, dia melihat paus putih diposisikan di awan. Itu mengejar dua ksatria kelas raja dari Extreme King. Hansen sangat senang. Dia langsung menuju paus putih dan dua ksatria Extreme King. Kedua ksatria Extreme King melarikan diri ketakutan. Ketika mereka tiba-tiba melihat Hansen di depan mereka, mereka membeku. Hanya jeda sesaat yang diperlukan agar mulut paus putih terbuka dan menyedotnya seperti lubang hitam. Ayah!
Setelah Hansen memasuki paus putih, Bauer melompat ke dada Hansen. Dia dengan bersemangat berkata, "Ayah, aku menangkap begitu banyak orang di kapal." Petik 2. Hansen melihat ke arah yang ditunjuk Bauer, dan dia melihat bahwa penjara paus putih diisi dengan selusin raja dan setengah dewa. Mereka semua adalah ksatria Extreme King. Kerja bagus. Hansen melirik orang lain di kapal. Para bajak laut dan Fang King Yu baik-baik saja. Hanya Ning Yue yang terlihat sedikit berantakan. Dia duduk di sudut dengan pakaian kotor. Dia tampak ketakutan. Saat Bauer menjelaskan apa yang terjadi padanya, Hansen tertegun sejenak. Pedang hijau kecil itu bisa membunuh setengah dewa. Jelas ada lebih dari yang terlihat. Aku penasaran dari mana asalnya. Itu adalah item yang digali di Dugat City. Mungkinkah itu senjata yang ditinggalkan oleh para dewa yang bertempur di sana? Jika itu adalah senjata para dewa, itu bisa membuat Ning Yue sangat kaya. Hansen memandang Ning Yue tetapi teringat akan keadaannya. Itu membuat Hansen berpikir bahwa menipunya mungkin bukan hal yang baik untuk dilakukan. Tapi Hansen ingat cerita yang baru saja diceritakan Bauer padanya. Meskipun kepribadian Ning Yue tampak kewalahan dan ditekan oleh pedang hijau kecil, itu tidak hilang. Pada kesempatan-kesempatan tertentu, dirinya yang sebenarnya bisa bersinar. Tapi pedang hijau kecil itu terlalu kuat. Wasiat Ning Yue hanya dapat diaktifkan di bawah tekanan ekstrim untuk periode waktu yang terbatas. Melarikan diri sepenuhnya dari cengkeraman pedang hijau kecil sepertinya sangat sulit. Apakah burung merah kecil itu baik-baik saja? Hansen bergumam pada dirinya sendiri, menatap langit yang terbakar dengan cemas. Menurut Bauer, burung merah kecil dan Baoqin telah bertarung selama beberapa hari tanpa pemenangnya ditentukan. Bauer mengangkat bibirnya dan berkata, "Jangan khawatir, ayah. Little Red akan baik-baik saja. Jika dia tidak terlalu kecil, dia bisa saja membunuh orang itu." Petik 2. Hansen mengangguk. Dia ingin mengatakan sesuatu yang lebih, tetapi wajahnya berubah. Dia menatap linglung keluar dari paus putih, dan di antara banyak awan, dia melihat satu awan krem menuju ke arah mereka. Itu segera datang ke arah paus putih, dan Hansen langsung tahu bahwa itu adalah awan pemuntitnya. "Ya Tuhan, bagaimana itu bisa menyusul aku?" Hansen melihat bahwa simbol es dan turtle yang dia tempatkan di awan sekarang telah menghilang. Dia tidak tahu bagaimana cara menyingkirkan benda sialan itu. "Bauer, panggil Little Red kembali. Kita harus pergi. Sekarang." Wajah Hansen tampak mengerikan. Jika awan ada di sini sekarang, maka lebih banyak Cloud Beast mungkin sedang dalam perjalanan. Jika seorang dewa xenogenik ditarik kepada mereka, mereka akan berada dalam masalah besar. Bauer tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi dia melakukan seperti yang diperintahkan Hansen. Dia menggunakan paus putih untuk menembakkan cahaya kristal ke medan pertempuran. Tidak lama kemudian, Hansen melihat Phoenix kecil mundur. Ketika mendarat di atas paus putih, ia kembali terlihat seperti burung merah kecil lagi. Mau lari kemana? Baoqin melakukan perjalanan melalui luar angkasa. Tubuhnya menghitam dan berdarah di berbagai tempat, dan harpa yang dia gunakan dibakar. Beberapa senarnya bahkan sudah putus. Sepertinya dia belum mendapatkan akhir yang lebih baik dari pertarungannya dengan burung merah kecil. Hansen membiarkan Bauer menggunakan kendali paus putih untuk kabur. Baoqin telah berjuang begitu lama, dia pasti kehilangan banyak energinya. Mengejar paus putih sekarang bukanlah hal yang mudah baginya. Paus putih itu pergi dengan kecepatan tinggi, dan awan krem mengikuti di belakang mereka dalam pengejaran dari dekat. Baoqin terhuyung-huyung di balik awan. Mereka semua melakukan perjalanan melalui awan dengan cepat. Pang! Mereka belum lama terbang ketika Hansen melihat cahaya pelangi. Itu segera menutupi lautan awan di sekitar. Yanxia Peacock King, Hansen menarik napas, melihat burung yang agung muncul di antara awan. Bab 2493, Rumput Area Suci. Yanxia Peacock King tidak melakukannya dengan baik. Sebagian besar bulunya telah robek, dan hanya tersisa sedikit bulu di ekor burung. Itu seperti ayam yang dipetik, atau kipas kertas yang sebagian besar telah diparut. Luka menutupi tubuhnya, dan banyak di antaranya tampak parah. Tapi tidak peduli seberapa parah lukanya, makhluk ini tetaplah musuh yang kuat. Mata merak mulai berkedip. Itu memancarkan rantai substansi pelangi, membentuk area yang melindungi segalanya. Segala sesuatu di dalam area itu akan dilebur oleh cahaya Dewa Pelangi. Apapun yang ada di dalam area itu akan menjadi debu, hancur dalam beberapa menit. Hansen dan yang lainnya lebih baik berada di dalam paus putih. Lambung paus putih itu sangat kokoh. Saat cahaya Dewa Pelangi bersinar di atasnya, tetesan debu perlahan mulai meluncur dari lambung kapal. Prosesnya sangat lambat. Awan dan Baoqin tidak berjalan dengan baik. Saat cahaya Dewa Pelangi bersinar di awan, itu mulai menjadi debu. Armor Baoqin juga tidak bisa menahan cahaya dewa. Transformasi armor menjadi debu sangat lambat, tapi itu adalah pelindung diri Baoqin. Jika terluka melebihi titik pemulihan, seluruh tubuhnya akan rusak secara permanen. Target Yanxia Peacock King adalah awan. Matanya bersinar dengan cahaya dewa yang sepertinya terfokus pada awan. Awan ketakutan, dan dengan cepat terbang ke depan. Tetapi alih-alih mencoba melarikan diri dari daerah tersebut, ia hanya bersembunyi di bawah paus putih. Cahaya Dewa Yanxia Peacock King jatuh di atas paus putih dan hampir menembus lambung kapal. Oh sial!
Apakah awan nasib buruk itu sangat membenciku? Hansen merengek. Dia menoleh ke Bauer. Lebih cepat. Kabur dari benda tersebut. Bauer memaksimalkan kekuatan Paus Putih. Paus Putih itu melepaskan seruan seperti paus, dan kemudian ia melesat ke depan seolah-olah ia berencana untuk pergi apapun yang menghalangi jalannya. Awan berhasil menutup jarak, dan sekali lagi, muncul di bawah Paus Putih. Cahaya Dewa Pelangi jatuh di atas awan, dan itu meleleh dengan cepat. Segera, tanaman laba-laba terungkap. Tanaman itu sangat hijau, seperti batu giok yang sempurna. Cahaya Dewa Pelangi menyinari tanaman laba-laba, tetapi tanaman itu tampaknya kebal terhadap kekuatan dewa itu. Baoqin berlari ke arah yang berlawanan. Dia berlindung di awan, dan ketika dia melihat ke belakang, dia melihat tanaman laba-laba. Dia berteriak parau, rumput area suci. Itu adalah rumput area suci. Petik 2. Tanpa pikir panjang, Baoqin mengirimkan segerombolan rantai zat menuju tanaman laba-laba. Target Tianxia Peacock King adalah tanaman laba-laba. Ketika melihat bahwa Baoqin mencoba untuk mencuri hadiahnya, Dewa Pelangi menembakkan laser ke arahnya. Baoqin mengangkat harpanya untuk memblokir cahaya Dewa Pelangi, tetapi harta karun itu dengan cepat dimusnahkan oleh serangan kuat burung merak itu. Blurk. Debu menghujani tubuh Baoqin. Dia tampak sangat kesal karena kehilangannya, dan keinginannya untuk tanaman masih terlihat jelas di wajahnya. Namun, dia tidak mau lagi mencoba dan mencuri tanaman laba-laba. Dia membuat lubang di kain ruang angkasa, berteleportasi, dan menghilang. Bagaimanapun, dia tidak sebanding dengan seseorang seperti Meng Lai. Bahkan dengan Tianxia Peacock King terluka seperti itu, dia tidak bisa bertempur dengannya. Itu akan menjadi pertarungan yang dia tidak memiliki kesempatan untuk menang, dan dia tahu itu. Setelah Baoqin melarikan diri, pandangan Tianxia Peacock King kembali ke tanaman laba-laba. Ia ingin memakan tumbuhan laba-laba, tetapi sebelum ia bisa menukik ke tumbuhan, tumbuhan itu terbang menjauh di bawah kekuatan yang tak terlihat. Itu ditarik ke lokasi lain. Tianxia Peacock King melihat ke arah tanaman itu ditarik. Dia melihat seorang gadis kecil berdiri di atas paus putih. Sebuah labu emas kecil digenggam di tangannya, dan labu itulah yang menyedot tanaman laba-laba. Saat dia melihat ini, jantung Hansen berhenti berdetak. Dia bahkan tidak tahu kapan Bauer pergi keluar untuk menggunakan labu miliknya di tanaman laba-laba. Tianxia Peacock King mengoceh karena marah. Rantai zat pelangi meletus seperti gunung berapi, dan volume rantai zatnya tampak menyelimuti keseluruhan ruang. Itu terlihat sangat marah. Bahkan ketika Meng Lai menyerang burung itu, hal itu tidak sesedih ini. Dewa pelangi itu ada di mana-mana. Itu seperti langit pelangi yang turun di atas segalanya. Setelah Bao naik kembali ke Paus Putih, Hansen mengirim kapal itu ke depan. Tapi tidak peduli seberapa cepat Paus Putih itu terbang, itu tidak cepat untuk berlari lebih cepat dari cahaya Dewa Pelangi Tianxia Peacock King. Dewa Pelangi yang menakutkan mendarat di atas Paus Putih, dan cangkang kapal mulai hancur lebih cepat. Tubuh putih mesin itu tiba-tiba tampak seperti kepulan asap abu-abu saat terbang. Banyak debu dan abu hancur, seperti sejenis komet jelek. Cangkang paus putih dilelehkan oleh cahaya Dewa Pelangi, menampakkan tulang struktur interiornya. Kita akan mati. Kami akan mati. Aku mohon pada kalian, kembalikan apapun yang kau curi. Ning Yue menangis, mencengkeram kaki Hansen. Mata Hansen terus berpindah-pindah. Dengan laju erosi lambung paus putih, dia juga tahu bahwa keadaan tidak akan bertahan lama. Tetapi setelah melihat bagaimana reaksi Baoqin terhadap tanaman laba-laba, Hansen menyadari bahwa tanaman laba-laba itu pasti sangat berharga. Dia belum pernah mendengar tentang rumput area suci sebelumnya, tetapi dia tidak ingin menyerah dan menyerah sekarang. Tapi Tianxia Peacock King masih merupakan binatang yang menakutkan. Cahaya Dewa Pelangi yang dipancarkannya tampak tak terhentikan. Hansen dan teman-temannya tidak cukup kuat untuk menahan kekuatan makhluk seperti itu. Para bajak laut dan para ksatria Extreme King yang dipenjara menyaksikan semua ini dengan mata ketakutan. Mereka semua kaget. Mata mereka menatap ke sekeliling paus putih yang mencair. Jika paus putih dihancurkan, tidak satu pun dari mereka yang bisa lolos dari semua ini. Mereka akan berubah menjadi debu oleh Dewa Pelangi. Bauer, bawa kembali barang itu keluar. Hansen tidak bisa memikirkan cara lain untuk berurusan dengan Tianxia Peacock King. Meskipun Bauer tidak mau, dia tidak akan melanggar perintah Hansen. Dia mengambil tanaman laba-laba dari labu dan memberikannya kepada Hansen. Tianxia Peacock King, ambil item ini dan biarkan kami hidup. Hansen melemparkan tanaman laba-laba keluar dari paus putih, melemparkannya jauh dari mereka. Tianxia Peacock King, setelah melihat tanaman laba-laba, dengan gembira berlari ke arahnya. Itu tidak lagi tertarik untuk menyerang paus putih. Hansen mungkin seharusnya melempar tanaman laba-laba lebih jauh, tetapi Tianxia Peacock King jauh lebih cepat dari yang dia harapkan. Itu muncul di sebelah tanaman laba-laba dalam sekejap. Ia membuka mulutnya dan menelan semuanya dalam satu tegukan. Tidak ada yang bisa menghentikan Tianxia Peacock King, dan tanaman laba-laba lenyap dalam sekejap. Setelah Tianxia Peacock King menelan tanaman laba-laba, ia mengerang ke langit. Suaranya sangat keras sehingga mengguncang sistem Tianxia. Hansen tidak bisa bahasa burung, tapi dia bisa membayangkan betapa enak rasanya tanaman itu agar burung itu mengerang dan mengerang dalam kesenangan seperti itu.
Burung itu mengerang untuk waktu yang lama, tetapi suara itu tiba-tiba terputus oleh sendawa yang keras. Tianxia Peacock King tiba-tiba menjadi sangat kenyang. Hansen masih mencoba melarikan diri dari area di dalam paus putih, tetapi sebelum dia bisa pergi terlalu jauh, dia mendengar suara aneh. Itu membuatnya berbalik untuk melihat Tianxia Peacock King. Burung itu terus bersendawa dan bersendawa. Dia tidak bisa berhenti, dan sepertinya dia menderita. Makhluk itu sepertinya makan terlalu banyak. Hal yang paling aneh adalah perutnya membengkak. Itu seperti seorang wanita langsing yang tiba-tiba hamil 8 bulan. Hansen tercengang, tetapi saat dia menatap, dia tiba-tiba berpikir. Dengan terkejut, dia berkata, apakah jangkrik hitam itu melakukan sesuatu di dalam perut merak? Bab 2494, lepaskan burung merak itu. Tianxia Peacock King yang putus asa mengepakkan sayapnya dengan liar. Itu berkobar dengan cahaya pelangi, dan kekuatannya secara sembarangan merobek langit, merobek parit di angkasa kemanapun dia pergi. Namun, upayanya sia-sia. Perutnya masih membesar. Tianxia Peacock King terus menangis. Hansen dan yang lainnya memandang dengan tercengang. Beberapa menit kemudian, perut Tianxia Peacock King membengkak seperti balon. Dan itu masih berkembang. Kulitnya sangat melar sehingga menjadi transparan. Semua orang di paus putih itu mulai bertanya-tanya apakah perut makhluk itu akan meledak. Tentu saja, Tianxia Peacock King tidak mengecewakan mereka. Perutnya pecah, dan ledakannya seperti guntur. Ada lubang menganga di tempat perutnya dulu. Awan raksasa berwarna krem muncul. Itu adalah cairan putih halus dari jangkrik hitam itu. Sekuat itu, Hansen kaget. Dia tidak menyadari bahwa awan krem memiliki banyak kekuatan, dan dia pasti tidak berpikir itu cukup kuat untuk meletus dari perut Tianxia Peacock King. Burung merak adalah makhluk dewa yang sangat kuat, dan baru saja dirobek seperti kantong plastik. Kamu harus memperhatikan apa yang kamu makan. Tianxia Peacock King adalah contoh utama dari apa yang terjadi jika kamu tidak melakukannya. Ia menelan sepotong lezat utuh tanpa terlebih dahulu memeriksa isinya. Sekarang perutnya telah membesar. Aku tidak tahu apakah itu akan bertahan. Hati Hansen melonjak. Dia menghentikan paus putih itu dan menatap Tianxia Peacock King. Setelah perut Tianxia Peacock King pecah, darah pelangi makhluk itu mengalir bebas ke awan. Binatang buas itu tergantung di udara, menangis tanpa harapan. Ia mengepakkan sayapnya, ingin meninggalkan daerah itu, tapi cahaya pelangi semakin meredup. Mereka menjadi sulit untuk dilihat sama sekali. Itu tidak akan menyerang apapun dalam waktu dekat. Awan krem mengabaikan Tianxia Peacock King dan terbang kembali ke Hansen. Ini kesempatan bagus. Kendalikan paus putih, Bauer. Hansen berkata dengan senang hati. Dia meraih burung merah kecil dan lari dari paus putih. Dia menuju Tianxia Peacock King yang terluka parah. Little Red, waktumu sekarang. Hansen melemparkan burung merah kecil itu ke burung merak. Burung merah kecil itu menjerit sedih saat tubuhnya berubah menjadi burung phoenix api. Tapi itu mengikuti instruksi Hansen dan mengirimkan aliran api amarah ke Tianxia Peacock King yang malang. Api menutupi langit saat api yang berputar-putar bergerak untuk membakar Tianxia Peacock King. Segala sesuatu yang nampak, terlihat berkedip-kedip, seperti neraka. Tianxia Peacock King sudah terluka dan diambang kematian. Dia tidak mampu menahan nyala api phoenix burung merah kecil itu. Burung merak menangis saat terbakar, dan mengepakkan sayapnya dengan lemah. Tapi sayangnya, itu terlalu terluka untuk bergerak. Itu masih memiliki luka dari pertarungannya dengan Meng Lai, dan sekarang, itu praktis meledak. Nyalinya rontok, salah satu kakinya berantakan. Jika Tianxia Peacock King dapat menemukan tempat yang aman untuk beristirahat, dia mungkin akan pulih dalam 1000 tahun atau lebih. Jika itu memiliki 1 atau 2 harta yang kuat, itu mungkin sembuh lebih cepat. Tapi saat ini tidak ada kondisi untuk melawan elit yang didewakan. Saat Tianxia Peacock King terbakar dan berteriak, bulu dan dagingnya berubah menjadi merah tua. Itu seperti sebatang besi yang terbakar. Tapi itu berjuang dan menolak untuk tunduk pada prospek kematian yang dingin. Ia ingin melarikan diri dari api phoenix burung merah kecil itu, pertama dan terutama. Sayangnya, itu tidak bisa lolos. Burung merah kecil itu terus mengejarnya dan mengirimkan api yang bergerak ke seluruh tubuhnya. Kekuatan hidupnya telah menjadi sangat lemah sehingga Dewa Pelangi tidak bisa lagi terlihat. Kekuatan hidup Tianxia Peacock King hampir habis, dan sayapnya berhenti bergerak. Tubuhnya jatuh dalam kobaran api. Hansen bergerak ke belakang burung merah kecil itu dan berteriak, lepaskan burung merak. Biarkan aku yang melakukannya. Hansen mengangkat Thunder God Spike-nya. Dia terbang ke Tianxia Peacock King yang telah kehilangan kesadaran dan membidik otaknya. Dengan sekuat tenaga, dia mencoba menghancurkannya. Thunder God Spike menghantam tengkorak Tianxia Peacock King dengan keras, tetapi senjata tidak dapat menembusnya. Meski begitu, petir perak menjalar ke makhluk itu. Tianxia Peacock King yang dialiri listrik kehilangan kesadaran dan mulai bergetar hebat. Hansen terus memukulnya. Tubuh merak terus menggigil dan gemetar. Hansen belum mendengar pengumuman pembunuhan itu. Pembunuhan ini harus menjadi milikku. Kaisar Langit, Buddha Suci, Bodhisattva, kamu harus memberi aku jiwa binatang. Hansen terus memukul kepala merak saat dia berdoa. Raja Merak tidak bergerak, dan Hansen belum mendengar suara pengumuman itu. Dia mengertakkan gigi dan terus memukulnya. Dewa Xenogenik diburu, Tianxia Peacock King.
Ditemukan gen xenogenik. Mendapatkan jiwa binatang Tianxia Peacock King. Petik 2. Saat Hansen bertanya-tanya apakah pembunuhan itu diklaim oleh burung merah kecil itu, dia tiba-tiba mendengar pengumuman itu. Dalam sekejap, Hansen merasa seolah-olah dia telah dipindahkan langsung ke surga. 180.000 pori-pori di kulitnya terasa sangat nyaman, dan dia mengerang senang. Jiwa binatang yang mulia. Aku punya jiwa binatang buas. Hansen menyeringai seperti orang gila. Berpaling dari tubuh Tianxia Peacock King, dia pergi untuk melihat jiwa binatang Tianxia Peacock King untuk melihat jenis apa itu. Senjata, tolong beri aku senjata. Hanya senjata yang bisa, hati Hansen menjerit. Divide Beast Soul Tianxia Peacock King, Soul Armor Type rusak. Tipe armor jiwa, sialan, itu lebih baik dari senjata. Aku kaya, aku kaya. Hansen sangat senang sampai dia hampir melompat di tempat. Itu adalah pelindung jiwa yang didewakan, jadi itu akan memiliki pertahanan tingkat dewa. Itu juga memiliki kekuatan buff yang datang bersama dengan jiwa binatang yang didewakan. Meskipun itu tidak seperti jiwa binatang yang berubah bentuk, memiliki tubuh seperti yang didewakan akan membuat serangannya sekeras makhluk dewa. Sekarang dia memiliki pelindung jiwa merak ini, Hansen dapat menantang para elit dewa dalam pertempuran. Tunggu, apa artinya, rusak? Apakah itu jiwa binatang yang rusak? Tidak, aku belum pernah mendengar tentang jiwa binatang yang rusak sebelumnya. Ketika Hansen melihat kata itu rusak di akhir labelnya, perasaan bahagianya dengan cepat menguap. Dia memanggil pelindung jiwa Tianxia Peacock King, dan pakaian abu-abu muncul di tubuhnya. Itu seluruhnya terbuat dari bulu merak abu-abu. Secara teknis, itu tampak kurang seperti pelindung jiwa, dan lebih seperti jubah jiwa. Jubah bulu abu-abu menutupi penuh Hansen. Dan di balik bulu abu-abu, ada gambar burung merak. Itu memiliki wajah Tianxia Peacock King. Bulunya tertutup, dan ekornya tidak mengipasi. Jantung Hansen melonjak. Cahaya Dewa Pelangi bersinar di dalam jubahnya. Ini membentuk siluet burung merak dengan ekornya mengipasi sepenuhnya. Kekuatan menakutkan naik di dalam tubuh Hansen, dan itu menjadi rantai zat pelangi yang menyapu setiap sudut keberadaan Hansen. Merasakan kekuatan menakutkan di dalam dirinya, Hansen merasa seolah-olah dia bisa menghancurkan seluruh alam semesta dalam satu pukulan. Aneh, jubah jiwa Raja Merak tidak rusak. Ini adalah satu set baju besi yang berfungsi sempurna, jadi mengapa dikatakan bahwa itu rusak? Hansen tidak mengerti. Dia percaya bahwa kekuatan yang saat ini dimiliki oleh jubah itu didewakan dengan sempurna. Bab 2495, Rumput Area Suci. Hansen membawa tubuh Tianxia Peacock King kembali ke paus putih, dan Bauer dengan cepat mengeluarkan labu kecil itu dan menyerap awan di dalamnya. Kerusakan yang terjadi pada paus putih cukup parah. Itu bisa memperbaiki dirinya sendiri, tetapi rusak yang parah berarti butuh beberapa saat sebelum diperbaiki sepenuhnya. Kapal hampir tidak bisa bergerak pada saat ini. Ada banyak lubang yang menembus kapal, dan seluruh struktur tampak hampir hancur berantakan. Hansen, apakah itu benar-benar Holy Area Grace? Bolehkah aku melihatnya? Fan Qingyu bertanya pada Hansen, matanya bersinar dengan harapan. Kamu tahu apa itu Holy Area Grace? Hansen bertanya. Fan Qingyu mengangguk. Aku pernah mendengarnya, meskipun aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Bahkan di Thousand Treasures Alliance, hanya ada beberapa kisah dan legenda seputar keberadaannya. Detailnya langka, dan kami bahkan tidak punya fotonya. Petik 2. Apakah itu berarti Holy Area Grace adalah sesuatu yang sangat berharga? Hansen sangat senang. Ini tidak hanya berharga, bahkan faksi yang kuat seperti Thousand Treasure akan menyukai Holy Area Grace. Jika ini adalah real deal, Holy Area Grace ini dapat ditukar dengan kepemilikan beberapa sistem. Petik 2. Untuk apa Holy Area Grace digunakan? Hansen bertanya dengan bingung. Sejauh ini, Hansen belum pernah melihat Holy Area Grace melakukan apapun selain menarik xenogenik. Meskipun memakannya dapat membuat kamu didewakan, itu tetap tidak akan memiliki nilai yang sama dengan beberapa sistem besar. Aku hanya tahu beberapa legenda tentang itu, tetapi aku tidak tahu apakah itu benar. Menurut catatan dari Thousand Treasures Alliance, memakan Holy Area Grace dapat memberikan akses ke ruang xenogenik misterius yang dikenal sebagai area suci. Tidak ada penyakit atau kematian di tempat itu, dan ketika kamu memasukinya, itu bisa membuat kamu abadi, kata Fan Qingyu setelah berpikir sejenak. Setelah mendengar itu, Hansen agak kecewa. Dia tahu klaim itu tidak mungkin benar. Jika menjadi abadi itu sangat sederhana, maka pemimpin sekret tidak akan berusaha terlalu keras untuk memperpanjang hidupnya sendiri. Dia tidak akan menghabiskan begitu banyak usaha untuk membunuh dewa. Memasuki area suci kedengarannya tidak sah bagi Hansen. Jika memakan tanaman itu akan membiarkannya memasuki beberapa area suci, jangkrik hitam pasti sudah ada di sana. Kenapa masih di sini? Oh tidak, Bauer, keluarkan awan di dalam labu kamu. Hansen buru-buru memberitahu Bauer, memikirkan tentang jangkrik hitam. Jangkrik hitam itu masih ada di suatu tempat di dalam awan putih halus itu, dan Hansen tidak tahu apakah ia telah memakan semua Holy Area Grace. Jadi, Bauer merilis awan itu. Hansen mendekatinya dan melihat bahwa Holy Area Grace masih ada. Dia menyikat daun Holy Area Grace. Dia segera menemukan bahwa akar Holy Area Grace memiliki sesuatu yang berbentuk bola di atasnya.
Ada lubang kecil di benda berbentuk bola itu. Jangkrik pasti membuat rumah di sana. Lubang itu tampak terlalu kecil untuk menerima jemari Hansen. Dia tidak tahu bagaimana mengeluarkan jangkrik hitam dari sana tanpa melukai Holy Area Grass. Saudara Fang, menurutmu apakah ini Holy Area Grass? Hansen memberikan Holy Area Grass kepada Fang Qingyu. Fang Qingyu menerimanya dan memeriksanya. Setelah beberapa saat mengamati, dia berkata, tidak banyak informasi yang tersedia di Tousan Treasures Alliance, tapi ini terlihat sama dengan ilustrasi yang telah aku lihat. Aku tidak bisa sepenuhnya yakin. Jika itu adalah Holy Area Grass yang asli, kamu harus menemukan cara untuk menyembunyikannya. Holy Area Grass sangat menarik bagi banyak Xenogeneics, dan mereka akan melakukan apa saja untuk mengklaimnya. Petik 2. Wajah Hansen tampak muram. Dia tidak tahu apakah ini Holy Area Grass, tetapi sudah menarik banyak Xenogenik. Itu bahkan menarik perhatian Xenogenik seperti Tianxia Peacock King. Bahkan Destiny's Tower tidak memiliki efek magnetis pada Xenogenik. Ayah, aku akan membantumu menyimpannya, kata Bauer, matanya menutup dalam sekejap. Tentu, ambil saja sekarang, kalau begitu. Hansen tahu Bauer menyukai tanaman itu. Hansen tidak akan pernah berhemat pada sumber daya yang dia berikan kepada putrinya. Ditambah lagi, dia tidak tahu bagaimana menangani Holy Area Grass untuk saat ini, jadi tidak ada salahnya untuk mengizinkan Bauer untuk menahannya untuk saat ini. Bauer sangat senang dengan ini. Dia menempatkan Holy Area Grass dan awan kembali ke dalam labu kecilnya. Bauer, di dalam Holy Area Grass ada kriket hitam. Sebelumnya, itu merusak perut Tianxia Peacock King. Kamu harus berhati-hati dengan hal itu, Hansen memperingatkannya. Jangkrik adalah favoritku. Aku harus mendapatkan satu lagi untuk membuat jangkrik berkelahi, kata Bauer gembira. Yang ingin aku katakan adalah bahwa jangkrik hitam memakan Holy Area Grass. Jangan biarkan itu memakan semua Holy Area Grass, kata Hansen dengan senyum masam. Kita harus membiarkan dia memakannya. Kita tidak bisa makan rumput. Itu hanya berguna bagi kita jika dia memakannya, kata Bauer. Kamu tahu apa itu? Hansen bertanya pada Bauer dengan kaget. Bauer berpikir dan kemudian berkata, aku tidak tahu mengapa, tapi aku tahu bahwa jika dia memakan semua rumput, itu bisa membawa kita ke tempat menyenangkan yang disebut area suci. Bauer pasti memiliki semacam kekuatan profetik, pikir Hansen. Dia tahu Bauer tidak akan berbohong padanya, tapi Bauer sepertinya punya jawaban untuk pertanyaan yang paling aneh. Sulit membayangkan makhluk macam apa dia. Meskipun Paus Putih rusak parah, mereka telah memperoleh banyak uang dalam petualangan terbaru mereka. Hansen telah menangkap Holy Grass Area dan jangkrik hitam. Dia juga mendapatkan tubuh Tianxia Peacock King dan jiwa jubah jiwa binatang. Semua barang itu tak ternilai harganya. Dia tidak tahu kekuatan macam apa yang dimiliki labu kecil Bao. Sejak Holy Area Grass tersedot ke dalam, tidak ada lagi binatang awan yang datang untuk mereka. Holy Area Grass tidak lagi terhubung ke dunia luar. Hansen menemukan kesempatan untuk diam-diam mengangkut tubuh Tianxia Peacock King kembali ke cagar alam. Saat ini, Hansen tidak punya cara untuk mengonsumsi daging Xenogeneik yang didewakan. Jadi, dia harus menyimpannya untuk saat ini. Hansen mendorong Paus Putih melewati seluruh sistem Tianxia. Selama beberapa hari, perjalanannya lancar dan tidak ada hal buruk yang terjadi. Mereka bertemu dengan beberapa Cloud Beast kelas raja, yang dengan cepat dibunuh oleh Hansen. Kapanpun ada waktu luang, Hansen terus berusaha mendorong roda gigi The Story of Genes. Roda penggerak diri Story of Genes adalah sama dengan Blood Pulse Sutra. Mereka terpisah dan tidak terhubung ke roda gigi universal lainnya. Namun, tidak seperti Blood Pulse Sutra, ia juga tidak dapat terhubung dengan roda penggerak diri lain. Roda gigi ini benar-benar independen. Itu tidak ada hubungannya dengan hal lain di alam semesta. Ini berbeda dengan Sutra Dongsuan. Sutra Dongsuan terhubung ke setiap roda gigi di alam semesta. Story of Genes tidak dapat beroperasi dengan satu roda gigi lainnya. Menurut sebagian besar teori, semakin sedikit koneksi yang dimiliki Kokwil dengan orang lain, semakin mudah untuk mendorongnya. Lagi pula, dibutuhkan tenaga untuk menggerakkan setiap roda gigi, jadi semakin banyak roda gigi yang perlu dipindahkan, semakin banyak kekuatan yang dibutuhkan. Namun dengan kekuatan Hansen, dia masih tidak bisa mendorong diri sendiri dari The Story of Genes. Seolah-olah roda gigi terkunci, atau mungkin tidak seharusnya dipindahkan. Hansen menggunakan area dongsuannya dan menyadari bahwa roda penggeraknya tidak besar. Roda gigi putih juga memiliki simbol aneh terukir di atasnya. Hansen menyadari mereka sama dengan yang ada di dahi spell. Mereka mungkin berarti keabadian. Terima kasih sudah subscribe Penatua.